Hujan badai mengguyur jalanan ibu kota tanpa ampun, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kepedihannya ke atas aspal kelabu. Di tengah derap air yang menghantam bumi, sesosok bayangan berjalan tertatih-tatih. Pria tersebut menyeret kaki kirinya yang terasa kaku, meninggalkan jejak sepatu bot usang yang basah kuyup. Pria itu adalah Nathan. 3 tahun lalu, nama tersebut diucapkan dengan penuh rasa hormat di lingkaran elit bisnis Asia. Sebagai pewaris tunggal grup Globalindo, sebuah kekaisaran bisnis bernilai triliunan rupiah, dunia seakan berada di bawah telapak kakinya. Namun, semua kemegahan tersebut ditinggalkannya begitu saja demi satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, cinta. Nathan rela menanggalkan nama besar keluarganya, memutus akses ke perwalian harta, dan memilih hidup sebagai pria biasa demi menikahi Sarah, wanita dari kalangan menengah yang berhasil mencuri hatinya. Kini, tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan pada diri Nathan. Pakaian lelaki tersebut compang camping, berbau apak percampuran antara keringat, darah kering, dan debu jalanan. Wajah yang dulunya bersih dan berwibawa sekarang tertutup brewok kasar tak terurus. Terdapat luka codet memanjang dari pelipis hingga ke rahang bawah. Sebuah kenang-kenangan abadi dari neraka yang baru saja ditinggalkannya. Ingatan Nathan terlempar pada malam jahanam 3 tahun silam. Malam itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun keempat putri kecilnya, Bella. Namun, sebuah kelompok sindikat kejahatan bawah tanah mendobrak masuk ke rumah sederhana mereka. Mereka tahu siapa Nathan sebenarnya. Mereka menginginkan uang tebusan dalam jumlah mustahil. Sarah menangis histeris sambil memeluk Bella yang gemetar ketakutan di bawah todongan senjata api. Melihat belahan jiwanya di ambang maut, Nathan membuat satu-satunya keputusan yang masuk akal bagi seorang ayah dan suami. Dirinya berlutut di hadapan sang pemimpin sindikat, menempelkan dahi ke lantai beton yang dingin. Lepaskan istri dan putriku, ambil diriku sebagai gantinya, siksa aku, jadikan aku budak kalian, tapi biarkan mereka hidup tanpa gangguan. Kesepakatan iblis itu disetujui. Sarah dan Bella dilepaskan dengan mata tertutup di pinggir jalan raya, sementara Nathan dibawa ke sebuah fasilitas tambang ilegal di perbatasan negara. Selama 1095 hari, tubuh Nathan dihantam cambuk, dipaksa bekerja 20 jam sehari, dan dibiarkan kelaparan dalam sel bawah tanah yang gelap. Setiap kali rasa sakit nyaris mencabut nyawanya, senyum manis Sarah dan tawar yang Bella menjadi satu-satunya tali kewarasan yang menahannya dari tepi jurang kematian. Kini, setelah operasi penggerbekan besar-besaran oleh aparat internasional menghancurkan sindikat tersebut, Nathan akhirnya bebas. Langkah kakinya hanya memiliki satu tujuan, kembali ke pelukan keluarganya. Lampu jalanan berkedip-kedip saat Nathan berbelok ke kompleks perumahan lama miliknya. Jantung pria itu berdegup kencang melampaui ritme rintik hujan. Pandangannya terpaku pada rumah bernomor ke-42. Jendela ruang tamu memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Dari luar, terdengar sayup-sayup alunan musik piano dan suara tawa yang begitu dirindukannya. Nathan mempercepat langkah. Tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar gemetar saat memegang pagar besi bermotif sulur. Lelaki itu membayangkan bagaimana Sarah akan menangis bahagia melihatnya pulang. Bagaimana Bella akan melompat ke dalam pelukannya. Namun, saat mata Nathan mengintip melalui celah tirai yang sedikit terbuka, aliran darah di sekujur tubuhnya seakan membeku. Di ruang tamu tersebut, Sarah duduk di atas sofa bludru merah. Wanita yang amat dicintainya itu tampak begitu cantik mengenakan gaun malam yang elegan. Wajahnya berseri-seri penuh rona kebahagiaan. Di sebelah Sarah, duduk seorang pria dengan setelan jas rapi memegang segelas anggur merah. Pria itu menyuapkan sepotong kue ke mulut Sarah, dan Sarah menerimanya dengan senyuman manja. Nathan mengenal wajah pria bermulut manis tersebut. Reno, mantan kekasih Sarah dari masa kuliah, lintah darat licik yang dulu sering merendahkan Nathan karena dianggap sebagai pekerja kantoran biasa. Lebih menyakitkan lagi, pandangan Nathan menangkap sosok Bella. Gadis kecil yang kini berusia 7 tahun itu berlari kegirangan membawa sebuah boneka beruang raksasa, lalu memeluk kaki Reno dengan tawa lepas. Terima kasih, Papa Reno. Suara lengkingan ceria Bella menembus kaca jendela, menghunjam tepat ke ulu hati Nathan bagai belati beracun. Kata papa yang keluar dari bibir putrinya untuk pria lain menghancurkan sisa-sisa pertahanan jiwa sang ayah.
3 tahun disiksa di neraka tidak ada apa-apanya dibandingkan detik ini. Dengan napas tersengal, Neisen mendorong pintu pagar yang rupanya tidak terkunci. Langkah kakinya berat, seolah menginjak lahar panas. Dirinya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya menuntut sebuah penjelasan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar keras, menenggelamkan gemuruh guntur di kejauhan. Tawa dari dalam rumah mendadak berhenti. Terdengar langkah kaki berderap mendekati pintu utama. Ceklek, pintu kayu jati itu terbuka. Sera berdiri di ambang pintu. Keningnya berkerut merespons gangguan tamu tak diundang di malam buta. Pandangan sang wanita awalnya menyapu postur tubuh Neisen dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Pakaian basah kuyup, rambut gondrong acak-acakan, dan bau menyengat membuat Sera secara refleks menutup hidungnya. Maaf, kami tidak menerima sumbangan. Ucapan Sera terhenti di udara. Mata bulatnya melebar, pupilnya mengecil menyadari struktur tulang rahang dan sorot mata kelam dari balik wajah kotor di hadapannya. Sera, ini aku. Suara Neisen parau, tenggorokannya tercekat oleh gejolak emosi. Tangannya bergerak ragu, ingin menyentuh pipi wanita yang selama ini menjadi alasan detak jantungnya bertahan. Sera menepis tangan itu dengan kasar sebelum jemari Neisen sempat menyentuh kulitnya. Wajah wanita tersebut berubah drastis, dari keterkejutan bertransformasi menjadi kebencian yang mendalam. Neisen, desis Sera, nadanya tajam bagai sembilu. Berani-beraninya kamu menampakkan diri di sini setelah apa yang kamu lakukan. Neisen tertegun. Kebingungan melanda benaknya. Apa maksudmu? Aku baru saja berhasil selamat. Aku kembali untuk kalian. Sera, sayang, siapa yang datang? Suara bariton yang sok berwibawa menyela percakapan. Reno melangkah keluar dari ruang tengah, melingkarkan lengan kekarnya di pinggang ramping Sera. Senyum culas langsung terkembang di bibir pria klimis itu saat mengenali siapa yang berdiri menggigil di teras rumah. Oh, lihat siapa yang pulang, ejek Reno sambil terkekeh pelan. Pengecut kita akhirnya kehabisan tempat bersembunyi. Lepaskan tanganmu dari istriku. Bajingan, Neisen menggeram rendah, otot-otot rahangnya menonjol. Pria berantakan itu berniat merangsek maju, namun rasa sakit di kaki kirinya membuat pergerakannya goyah. Istri, Sera tertawa getir, nada suaranya dipenuhi cibiran. Perempuan itu menatap Neisen dengan sorot mata merendahkan. Kita sudah selesai. Neisen, 3 tahun lalu, saat para preman itu menyerang kita, kamu lari ketakutan meninggalkan aku dan Bella. Kamu membiarkan kami diseret keluar, sementara kamu kabur menyelamatkan nyawamu sendiri. Bagaikan disambar petir, Neisen mematung. Rentetan kalimat yang keluar dari mulut Sera tidak masuk akal. Aku lari, Sera. Aku menyerahkan diriku pada mereka agar kalian bisa bebas. Aku memohon nyawaku ditukar dengan keselamatan kalian. Sanggah Neisen putus asa. Reno mendengus sinis. Pria berjas itu menatap Neisen seolah melihat seekor kecoak di bawah sepatunya. Simpan omong kosongmu, gelandangan. Jelas-jelas aku yang membawa polisi malam itu. Menebus Sera dan Bella dari komplotan penjahat setelah kamu membuang mereka begitu saja. Jangan mencoba mengarang cerita untuk menutupi sifat pengecutmu. Neisen mengepalkan kedua tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Manipulasi macam apa ini? Reno telah memutarbalikkan fakta demi mencuri posisi di sisi Sera. Sera, dengarkan aku. Belum sempat Neisen menyelesaikan kalimatnya, sesosok anak kecil mengintip dari balik kaki Reno. Belle, mata bundar gadis kecil itu menatap nanar ke arah Neisen. Belle, sayang. Suara Neisen melunak seketika. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pria itu berlutut di lantai teras yang basah, membuka kedua lengannya lebar-lebar. Ini ayah. Nak, ayah sudah pulang. Alih-alih berlari memeluknya, Belle justru menjerit ketakutan. Anak perempuan itu menyembunyikan wajahnya ke balik jas Reno sambil menangis kencang. Mama, usir orang gila jahat itu. Belle takut. Papa Reno, lindungi Belle. Panggilan orang gila jahat dari bibir darah dagingnya sendiri membuat dunia Neisen runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Sera segera menggendong Bella, menenangkannya sambil menatap Neisen penuh amarah. Lihat apa yang kamu lakukan. Kehadiranmu hanya merusak kebahagiaan putriku. Dengar baik-baik, Neisen. Bulan lalu pengadilan sudah meresmikan perceraian kita secara fair stake karena kamu dianggap hilang dan menelantarkan keluarga. Rumah ini sekarang milikku. Pergilah dari sini,
Dan jangan pernah tunjukkan wajah menjijikanmu itu di depan kami lagi. Reno tersenyum miring, menatap lurus ke dalam mata Nathan. Kau dengar wanita itu? Pecundang, pergilah sebelum aku memanggil satpam kompleks untuk membuang sampah ini. Brak, pintu dibanting keras, menyisakan suara gema yang memekakan telinga. Kunci diputar dari dalam. Nathan tertinggal sendirian di teras, ditemani deru angin dan hujan yang semakin mengganas. Pria itu perlahan bangkit dari posisi berlututnya. Rasa hangat di sudut matanya tersapu oleh air hujan yang dingin. Kepedihan, rasa dikhianati, dan kemarahan mulai bercampur menjadi satu racun mematikan di dalam dada. Pengorbanan yang dibayar dengan darah dan nyawa selama 3 tahun ternyata hanya ditukar dengan pengkhianatan murahan. Sarah telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca. Nathan membalikkan badan, berjalan menjauhi rumah yang tak lagi memiliki kehangatan untuknya. Saat kakinya mencapai gerbang depan, sorot mata pria itu berubah. Tatapan putus asa tadi menguap, digantikan oleh aura dominasi yang selama ini tertidur lelap. Dari balik saku jaketnya yang robek, sebuah ponsel usang yang baru saja diaktifkannya kembali setelah 3 tahun dikeluarkan. Layar retak itu menyala. Jari jemarinya dengan cepat menekan sebuah nomor yang hanya diketahui oleh orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara tua yang bergetar penuh hormat terdengar di seberang sana. Tuan muda, benarkah ini Anda, Tuan muda Nathan? Mata Nathan menatap tajam menembus gelapnya malam Jakarta. Paman Hendrik, aku kembali, siapkan segalanya. Malam berlalu bagai mimpi buruk yang gan usai. Nathan menghabiskan sisa kegelapan di sebuah emperan toko tutup, beralaskan kardus lembab dan beratapkan langit yang masih menyisakan rintik tipis. Dingin yang menusuk tulang tak sebanding dengan kekosongan yang menganga di dalam dadanya. Setiap kali memejamkan mata, wajah ketakutan Bella dan tatapan jijik Sarah berputar-putar seperti kaset rusak, menyiksa kewarasan sang pria. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang ada, sosok berantakan tersebut memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dirinya tidak bisa menyerah begitu saja pada fitnah keji yang dilemparkan Reno. Nathan tahu Sarah adalah wanita yang lembut. Mungkin jika mereka bicara berdua tanpa intervensi Reno, logika wanita itu akan kembali. Lelaki itu menunggu di dekat taman komplek, tempat Sarah biasanya mengantar Bella berangkat sekolah. Tak lama kemudian, mobil SUV putih yang dulu dibeli Nathan dengan uang tabungan kerjanya muncul. Sarah turun dari kemudi, membukakan pintu untuk Bella. Di samping mereka, Reno turun dengan setelan jas abu-abu yang tampak mahal, bersikap seolah dirinya adalah kepala keluarga yang sempurna. Nathan melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Sarah, tolong, hanya 5 menit. Aku punya bukti bahwa Reno berbohong. Sarah tersentak. Wajah cantiknya langsung dihiasi rona kemarahan. Kamu lagi, apa belum cukup mempermalukan dirimu semalam? Reno tertawa kecil, melangkah ke depan untuk melindungi Sarah dan Bella. Lihatlah, sang pahlawan kesiangan datang membawa dongeng baru. Apalagi sekarang, Nathan, kamu mau bilang kamu adalah agen rahasia yang menyelamatkan dunia? Beberapa orang tua murid yang lewat mulai berbisik-bisik, menatap Nathan dengan pandangan menghina. Penampilan Nathan yang kumuh memang sangat kontras dengan lingkungan elit tersebut. Reno, kau tahu persis apa yang terjadi di gudang tua itu. Kau yang membayar mereka untuk melepaskan Sarah setelah aku menawarkan nyawaku, lalu kau berpura-pura membawa polisi. Teriak Nathan, suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. Cukup, bentak Sarah. Perempuan itu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah map coklat, lalu melemparkannya ke dada Nathan. Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu. Tadinya aku ingin mengirimkannya lewat pengacara jika kamu ditemukan, tapi karena kamu sudah ada di sini, tanda tangani sekarang. Nathan menangkap map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen perceraian dan surat pernyataan pelepasan hak asuh anak. Kamu ingin aku melepaskan Bella? Bisik Nathan tak percaya. Bella butuh sosok ayah yang bisa dibanggakan, bukan seorang pengecut yang lari saat bahaya datang dan kembali sebagai gelandangan, sahut Sarah dingin. Reno telah memberikan segalanya untuk kami saat kamu tidak ada. Dia memberikan rumah, keamanan, dan masa depan bagi Bella. Tanda tangani itu, dan aku akan memberimu uang untuk memulai hidup baru di kota lain. Anggap saja itu upah karena pernah menjadi suamiku.
Sera mengeluarkan selembar cek bernilai 100 juta rupiah, jumlah yang besar bagi orang biasa, namun penghinaan luar biasa bagi seorang putra mahkota Globalindo. Reno mendekat ke telinga Nathan, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kau kalah, Nathan. Aku mengambil istrimu, putrimu, dan harga dirimu. Sekarang, pergilah seperti anjing yang kehujanan sebelum aku mematahkan kakimu yang lain. Hati Nathan benar-benar mati saat itu juga. Tidak ada lagi sisa cinta, yang ada hanyalah abu dari pengkhianatan yang membara. Dengan perlahan, pria tersebut merobek cek pemberian Sera menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah wanita itu. Aku tidak butuh uangmu, Sera, dan aku tidak akan menandatangani ini karena suatu saat nanti kalian sendirilah yang akan berlutut memohon ampunan dariku, ucap Nathan dengan nada suara yang begitu tenang namun mematikan. Tanpa menoleh lagi, Nathan berbalik arah. Langkah kakinya tak lagi pincang karena rasa sakit, melainkan mantap karena tujuan yang jelas. Di ujung jalan, sebuah mobil limusin hitam mewah dengan kaca gelap sudah terparkir. Seorang pria tua berambut putih dengan setelan taksido sempurna berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Saat Nathan mendekat, pria tua itu Hendrik, kepala pelayan setia keluarga Globalindo, membungkuk dalam, hampir 90 derajat. Selamat datang kembali, Tuan Muda Nathan. Seluruh aset telah dipulihkan, dan Dewan Direksi menunggu perintah Anda. Nathan masuk ke dalam mobil yang sejuk dan harum aroma kayu cendana itu. Paman Hendrik, pertama-tama, bawa aku ke tempat cukur terbaik dan siapkan pakaian yang layak. Singa sudah terlalu lama berpura-pura menjadi kucing. 3 jam kemudian, sosok yang keluar dari penthouse pribadi di pusat kota Jakarta sama sekali bukan pria yang sama yang diusir dari rumah nomor ke-42. Nathan berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Rambut gondrongnya kini terpangkas rapi dengan gaya eksekutif undercut yang menonjolkan garis wajah tegas dan maskulin. Luka codet di wajahnya tidak lagi terlihat mengerikan, justru menambah kesan garang dan berwibawa pada paras tampaknya. Tubuh tegapnya dibalut oleh setelan jas 3 lapis berwarna biru, dongker jahitan tangan dari Savile Row, lengkap dengan jam tangan Patek Philippe langka yang melingkar di pergelangan tangannya. Semua sudah siap, Tuan Muda? Tanya Hendrik yang berdiri di belakangnya. Sangat siap, Paman. Berikan laporan tentang Reno Pratama, perintah Nathan sambil merapikan dasi sutranya. Hendrik menyerahkan sebuah tablet digital. Reno Pratama adalah CEO dari RT Tech, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi logistik. Perusahaannya sedang dalam posisi genting dan sangat membutuhkan suntikan dana besar. Ironisnya, mereka baru saja mengajukan proposal investasi sebesar 500 miliar rupiah kepada salah satu anak perusahaan kita, Globalindo Venture. Nathan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Jadi, dia ingin membangun kekayaannya menggunakan uangku? Sungguh sebuah lelucon yang menarik. Lelaki itu menggulir layar tablet, membaca detail kontrak yang diajukan Reno. Jadwalkan pertemuan dengan RT Tech minggu depan. Katakan bahwa CEO Globalindo yang baru ingin meninjau langsung proposal mereka. Oh, dan pastikan Sera juga hadir. Bukankah dia sekarang menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan Reno? Tentu, Tuan Muda. Apakah Anda ingin langsung menghancurkan mereka hari ini? Tanya Hendrik dengan nada datar. Tidak, Paman. Menghancurkan lawan saat mereka di bawah itu terlalu mudah. Aku ingin memberi mereka harapan setinggi langit, membiarkan mereka merasa hampir menyentuh awan, sebelum aku secara pribadi menarik pijakan mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang paling dalam. Pandangan Nathan beralih ke jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit tampak kecil di bawah kakinya. Reno telah membohongi istriku dan meracuni pikiran putriku. Dia mencuri 3 tahun hidupku dalam penderitaan. Satu perusahaan bangkrut tidak akan cukup untuk membayar itu semua, gumam Nathan. Sore itu, Nathan memimpin rapat direksi pertamanya setelah 3 tahun menghilang. Saat pria tersebut melangkah masuk ke ruang rapat utama, seluruh petinggi perusahaan yang rata-rata berusia jauh lebih tua darinya berdiri serentak. Suasana di dalam ruangan mendadak mencekam oleh aura kepemimpinan yang terpancar dari sang pewaris. Nathan duduk di kursi utama, menatap tajam ke arah para direktur. Mulai detik ini, operasional Globalindo akan berubah.
Aku tidak ingin ada satupun celah untuk pengkhianat dan penipu berbisnis dengan kita. Paman Hendrik, jalankan operasi pembersihan. Baik, Tuan Muda. Setelah rapat usai, Nathan kembali ke ruang kerjanya yang luas. Dia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah agak kusam. Foto Bella saat masih bayi. Jari jemari sang ayah mengusap lembut gambar tersebut. Tunggu ayah, Bella, ayah akan membawamu kembali ke istana yang seharusnya menjadi milikmu. Dan untukmu, Sarah, bersiaplah melihat dunia yang kau bangga-banggakan itu hancur berkeping-keping. Malam itu, di sebuah restoran kelas menengah, Sarah dan Reno sedang merayakan kemenangan mereka atas pengusiran Nathan. Reno memesan sampahnya mahal, tertawa lebar sambil membicarakan rencana masa depan mereka saat investasi Globalindo cair. Mereka tidak menyadari bahwa di puncak menara tertinggi di kota itu, sang pemilik modal yang asli sedang mengamati mereka dengan tatapan dingin seorang predator yang siap menerkam. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Nathan memegang semua kartu as di tangannya. Ballroom Hotel Grand Globalindo malam itu memancarkan kemewahan yang sanggup membutakan mata kaum pekerja biasa. Ribuan kristal Swarovski menggantung pada lampu gantung raksasa di tengah ruangan, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh menimpa lantai marmer berpoles sempurna. Alunan musik klasik dari orkestra ternama mengalun lembut, menyatu dengan gemerincing gelas kristal dan tawarnya para sosialita Jakarta. Aroma parfum niche berbaur dengan wangi bunga lili segar yang didatangkan langsung dari Belanda, menciptakan atmosfer kekuasaan yang pekat. Malam ini adalah malam yang paling dinantikan oleh seluruh elit bisnis ibu kota. Perayaan Hari Jati Grup Globalindo sekaligus penyambutan kembalinya sang pemilik utama yang sempat menghilang selama 3 tahun. Di antara lautan manusia berbalut sutra dan jas pesanan khusus, Reno melangkah dengan dada membusung. Tangan kanannya menggenggam erat jemari Sarah. Malam ini, Sarah tampak memukau mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang mencetak lekuk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan perhiasan berlian sewaan yang melingkar di leher jenjangnya. Bagi Reno, undangan berlogo emas yang berada di saku jasnya adalah tiket menuju puncak hierarki sosial. Pria klimis tersebut telah menggadaikan seluruh aset perusahaan RT Tech untuk menyuap orang dalam agar bisa mendapatkan akses masuk ke acara eksklusif ini. Jika malam ini proposal investasinya senilai 500 miliar disetujui langsung oleh CEO Globalindo, hutang-hutangnya akan lunas dan nama Reno Pratama akan tercatat sebagai miliarder baru. Lihatlah sekeliling kita, sayang, bisik Reno tepat di telinga Sarah. Nada suaranya syarat akan kesombongan. Malam ini kita hanya tamu, tapi tahun depan, kita akan berada di jajaran VVIP. Aku akan memastikan perusahaan kita mendapatkan suntikan dana itu. Sarah tersenyum manis, matanya berbinar menatap deretan pengusaha sukses yang selama ini hanya bisa dilihatnya di majalah bisnis. Aku tidak pernah meragukanmu, Reno. Kamu selalu tahu cara membawa kita ke tempat yang lebih baik. Pikiran wanita tersebut sempat melayang pada sosok Nathan sesaat. Betapa berbedanya nasib kedua pria itu. Yang satu sedang membuka jalan menuju kerajaan bisnis, sementara mantan suaminya mungkin sedang meringkuk kedinginan di bawah jembatan layang. Rasa bersalah yang sempat hinggap di hati Sarah menguap tak bersisa, digantikan oleh pembenaran bahwa keputusannya membuang Nathan adalah pilihan paling rasional. Saat pasangan ambisius itu sedang sibuk berkhayal, keributan kecil terjadi di sudut ruangan dekat meja hidangan pembuka. Seorang pelayan muda yang tampak gugup tersandung ujung karpet, membuat nampan prak berisi belasan gelas sampahnya hampir terlepas dari tangannya. Namun, sebelum bencana memalukan itu terjadi, sesosok lengan kokoh berbalut kemeja hitam legam tanpa jas dengan cekatan menangkap bagian bawah nampan. Gerakannya begitu tenang dan presisi. Hati-hati, ucap pria penolong itu dengan suara bariton yang dalam. Lelaki tersebut mengambil alih nampan dari tangan sang pelayan yang pucat pasi, lalu meletakkannya dengan aman di atas meja terdekat. Terima kasih banyak, Tuan, bisik pelayan itu sambil membungkuk berkali-kali. Kembalilah bekerja, biar aku yang merapikan bagian ini, balas pria itu santai sambil memegang sebuah serbet bersih. Reno, yang kebetulan berjalan melewati area tersebut bersama Sarah, menghentikan langkahnya. Mata liciknya menyipit, mengenali postur punggung tegap yang sedang membelakangi mereka. Tawa sumbang langsung menyembur dari mulut Reno. Astaga, dunia ini benar-benar sempit.
Seru Reno dengan volume suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. Pria berkemeja hitam itu berbalik dengan gerakan lambat. Mata alangnya menatap lurus, mengunci pandangan pasangan di depannya. Itu adalah Nathan. Wajah tampaknya bersih tanpa selai pun rambut berantakan, dan pakaiannya tampak sangat pas di badan meski tanpa luaran jas formal yang sedang dititipkannya pada asisten. Namun, bagi mata Reno yang tertutup arogansi, ketiadaan jas dan serbet di tangan Nathan adalah bukti tak terbantahkan. Nathan, apa yang kamu lakukan di sini? Sarah memekik tertahan. Wajah cantiknya memerah karena malu. Menemukan mantan suami yang dianggapnya gelandangan berada di acara sekelas ini adalah sebuah aib besar. Reno menyeringai lebar, melangkah maju seolah sedang mengintimidasi seekor mangsa yang tak berdaya. Bukankah sudah jelas, Sarah, gelandangan kita ini rupanya sudah naik pangkat. Dari mengemis di jalanan, sekarang menjadi pelayan rendahan di hotel mewah. Wah, sebuah pencapaian karir yang luar biasa. Beberapa tamu yang berdiri di dekat sana mulai berbisik-bisik. Pandangan merendahkan dilemparkan ke arah Nathan. Nathan sama sekali tidak terpancing. Ekspresi wajahnya sedatar permukaan danau yang membeku. Lelaki itu hanya melipat serbet di tangannya dan meletakkannya kembali ke meja. Kalian tampaknya sangat menikmati acara malam ini, ucap Nathan tenang. Suaranya mengalir tanpa setitik pun getaran emosi. Tentu saja kami menikmati, sahut Sarah ketus, matanya menatap tajam penuh peringatan. Reno sedang menunggu persetujuan investasi ratusan miliar dari pemilik tempat ini. Jadi kumohon, Nathan, jangan membuat keributan dan menodai malam penting kami. Cukup kerjakan tugasmu mengangkat piring kotor dan menyingkirlah dari pandangan. Reno sengaja menjentikan jarinya tepat di depan wajah Nathan. Kau dengar itu, pelayan? Oh, tunggu. Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Jangan bilang kau menyelinap lewat dapur. Kalau aku melaporkanmu pada manajer hotel, kau pasti akan dilempar keluar dan dipukuli oleh satpam. Senyum tipis yang syarat akan bahaya perlahan terbit di sudut bibir Nathan. Silakan laporkan. Aku sangat menantikan siapa yang akan dilempar keluar dari ruangan ini malam ini. Dasar keras kepala. Kau benar-benar tidak tahu di mana posisimu. Geram Reno, bersiap memanggil petugas keamanan. Namun, sebelum Reno sempat mengangkat tangannya, suara denting garpu yang dipukulkan ke gelas kristal menggema ke seluruh penjuru ballroom. Lampu utama perlahan diredupkan, menyisakan lampu sorot terang yang mengarah tepat ke atas panggung utama. Perhatian kepada seluruh tamu undangan yang terhormat. Suara pemandu acara bergema melalui pelantang suara, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan tersebut. Mohon arahkan pandangan Anda ke panggung utama. Reno mendengus sinis, membenarkan kerah jasnya. Keberuntungan berpihak padamu kali ini, pecundang. CEO Globalindo akan segera naik ke panggung. Tonton dan belajarlah bagaimana orang-orang elit berbisnis, bukan sekadar membersihkan meja. Sambil menarik tangan Sarah, Reno bergegas berjalan ke barisan paling depan, meninggalkan Nathan yang masih berdiri tenang di tempatnya. Keheningan seketika menyelimuti ruangan raksasa tersebut. Semua mata tertuju pada panggung megah berlatarkan layar LED raksasa yang menampilkan logo emas grup Globalindo. Sarah meremas lengan Reno dengan kuat, telapak tangannya berkeringat dingin karena campuran antara rasa gugup dan antisipasi yang membumbung tinggi. Ini saatnya, Reno. Pastikan kamu menjadi orang pertama yang menjabat tangan beliau setelah pidato selesai, bisik Sarah penuh harap. Jangan khawatir. Proposal kita sempurna. Beliau pasti akan langsung mengenali potensiku. Jawab Reno dengan dada membusung. Seolah dunia sudah berada dalam genggamannya. Di atas panggung, Hendrik, pria tua bersahaja dengan setelan taksido klasik yang dihormati oleh seluruh konglomerat Jakarta, melangkah menuju mimbar. Kepala pelayan sekaligus tangan kanan keluarga Globalindo itu mengetuk pelan mikrofon, memastikan suaranya terdengar jernih. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Suara Hendrik terdengar berwibawa, membelah kesunyian ruangan. 3 tahun lalu, perusahaan ini kehilangan nakoda utamanya karena sebuah tragedi. Selama masa itu, banyak spekulasi beredar. Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Namun malam ini, masa-masa penuh ketidakpastian tersebut resmi berakhir. Hendrik menatap lurus ke kerumunan, matanya memancarkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tanpa perlu memperpanjang kata pengantar, mari kita sambut kembali
pewaris tunggal, pemilik utama, sekaligus Chief Executive Officer dari grup Globalindo. Tuan Muda Neisen Ardiansyah, guru tepuk tangan membahana, memekakan telinga. Namun bagi Reno dan Sera, tepuk tangan itu terdengar bagai gemuruh kiamat. Kedua mata pasangan itu melebar sempurna saat melihat sosok pria yang melangkah dari sisi kanan ruangan menuju panggung. Barisan pengawal pribadi berseragam hitam membuka jalan, menunduk hormat saat pria itu lewat. Itu bukan pria asing berbahu lebar. Itu bukan pengusaha tua beruban. Sosok yang melangkah membelah lautan petinggi perusahaan itu adalah pria berkemeja hitam yang baru saja mereka hina beberapa menit lalu. Neisen, darah di tubuh Sera serasa tersedot habis menuju dasar bumi. Wajah cantik wanita itu berubah sepucat kertas. Bibirnya bergetar hebat, tak mampu membentuk satu patah kata pun. Jantungnya berdegup begitu keras hingga dadanya terasa sakit. Reno lebih parah lagi. Gelas sampahnya yang dipegang erat oleh pria itu meluncur jatuh dari tangannya. Brang! Pecahan beling berserakan di atas lantai marmer, berbaur dengan cairan keemasan. Namun tidak ada satupun orang yang peduli pada kekacauan kecil tersebut. Semua orang terlalu sibuk menatap sang penguasa yang kini telah berdiri tegak di tengah panggung. Neisen menerima jas hitam mewah dari asistennya, mengenakannya dengan gerakan elegan yang memancarkan dominasi mutlak. Sorot mata setajam belati menyapu seluruh penjuru ballroom, menaklukkan setiap jiwa yang membalas tatapannya. Dan pada akhirnya, tatapan mematikan itu jatuh tepat pada dua sosok yang berdiri membeku di barisan paling depan. "Terima kasih atas sambutan kalian," ucap Neisen ke arah mikrofon. Suaranya yang rendah dan menggema terdengar 10 kali lipat lebih mengintimidasi daripada saat pria itu berbicara di sudut ruangan tadi. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyaring mana yang benar-benar setia, dan mana yang sekadar lintah penghisap darah, lanjut Neisen. Matanya tak sedetik pun lepas dari wajah Reno yang kini dibanjiri keringat dingin. "Aku telah melihat kedalaman neraka, dan aku belajar satu hal penting. Kepercayaan tidak boleh diberikan secara cuma-cuma." Neisen memberi isyarat tangan. Hendrik segera menyerahkan sebuah tablet digital. "Malam ini, selain merayakan kembalinya diriku, ada beberapa keputusan bisnis strategis yang harus aku umumkan secara langsung. Globalindo akan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap parasit yang mencoba menumpang hidup dari sumber daya kita." Lelaki itu membaca sekilas isi layar tablet, lalu tersenyum miring sebuah senyuman yang membuat lutut Reno terasa kehilangan tulang penyangganya. Untuk perusahaan rintisan bernama RT Tech, yang dipimpin oleh saudara Reno Pratama, Neisen sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan keheningan yang menyiksa mencekik tenggorokan sang musuh. Reno menelan ludah dengan susah payah, napasnya tersengal seolah pasokan oksigen di ruangan itu ditarik paksa. Proposal investasi senilai 500 miliar kalian secara resmi ditolak. Suara Neisen jatuh seperti godam baja yang menghantam kaca. Belum sempat penonton mencerna kalimat tersebut, Neisen memberikan pukulan pamungkasnya. "Lebih dari itu, terhitung mulai malam ini, aku mengeluarkan dekret perusahaan. Tidak ada satupun anak perusahaan, vendor, mitra bisnis, atau bank yang berafiliasi dengan grup Globalindo yang diizinkan untuk melakukan transaksi finansial apapun dengan RT Tech. Siapapun yang berani mengalirkan 1 rupiah saja ke perusahaan tersebut akan menghadapi konsekuensi kehancuran dari Globalindo." Ruangan mendadak riuh oleh gumaman tertahan. Pengumuman itu bukan sekadar penolakan, itu adalah hukuman mati. Dengan pengaruh Globalindo yang menggurita di seluruh sektor ekonomi Asia, larangan tersebut sama saja dengan memastikan RT Tech akan bangkrut total sebelum matahari terbit keesokan harinya. Kaki Reno akhirnya benar-benar menyerah. Pria ambisius itu jatuh terduduk di atas lantai yang dipenuhi pecahan gelas kristal. Ambisinya, hartanya, dan harga dirinya hancur lebur hanya dalam satu tarikan napas pria yang dulu disebutnya sebagai sampah. Sementara itu, Sera berdiri terpaku bagai patung bernyawa. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Wanita itu menatap nanar ke arah panggung, menyadari kenyataan pahit yang kini mencekik akal sehatnya. Pria beraura raja yang berdiri di atas sana, pria terkaya yang memiliki kekuasaan membalikkan langit dan bumi, adalah pria yang dulu pernah berlutut mencuci kakinya, pria yang rela disiksa demi nyawanya, dan pria yang telah diusirnya dari rumah bak anjing kurap. Di atas panggung yang gemerlap,
Nathan menatap kehancuran dua pengkhianat itu dengan tatapan sedingin es. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada ampunan. Pertunjukan pembalasan dendam baru saja mencapai babak pertama. Gemerlap pesta malam itu telah lama usai, menyisakan kesunyian yang mencekam di lobi utama gedung pusat Globalindo. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, namun seorang wanita masih bergeming di atas sofa kulit berwarna hitam legam. Sarah duduk dengan postur tubuh yang menyedihkan. Gaun sutra merah marun yang beberapa jam lalu membuatnya merasa seperti seorang ratu, kini terlihat kusut tak beraturan. Riasan wajah sang wanita telah luntur oleh air mata, meninggalkan jejak maskara hitam yang mengotori pipi tirusnya. Perempuan itu menolak pulang. Pikirannya kalut, seolah terkurung dalam labirin tanpa jalan keluar. Setelah pengumuman kehancuran RT Tech di atas panggung, Reno langsung melarikan diri seperti tikus ketakutan, meninggalkan Sarah sendirian di tengah cemoohan para tamu undangan. Seluruh fondasi masa depan yang dibangun Sarah bersama Reno hancur menjadi debu hanya dalam hitungan detik. Kini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah memohon belas kasihan dari sang mantan suami. Suara langkah kaki yang teratur memecah keheningan lobi. Hendrik, kepala pelayan setia keluarga Globalindo, berjalan mendekati Sarah dengan ekspresi wajah sedingin pualam. Tuan muda bersedia menemui Anda di ruang kerjanya, Nyonya Sarah. Tapi beliau hanya memberikan waktu tepat 10 menit. Silakan ikuti saya, ucap Hendrik tanpa basa-basi, bahkan tanpa menyematkan nada penghormatan seperti di masa lalu. Sarah buru-buru bangkit, kakinya sedikit gemetar saat melangkah mengikuti Hendrik menuju lift khusus eksekutif. Jantung wanita tersebut berdegup kencang, merangkai ribuan kata maaf di dalam kepala. Pintu ruang kerja di lantai paling atas terbuka. Ruangan itu sangat luas, didominasi oleh perabotan kayu eboni dan jendela kaca raksasa yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Di balik meja kerja kebesarannya, Nathan duduk bersandar dengan tenang. Pria itu sudah melepas dasinya, menyisakan kemeja hitam yang dua kancing teratasnya dibiarkan terbuka. Asap tipis mengepul dari cerutu mahal di sela jemarinya. Melihat sosok perkasa di hadapannya, lutut Sarah seketika lemas. Wanita itu mengabaikan harga dirinya dan langsung menjatuhkan diri ke lantai berlapis karpet tebal, berlutut sambil terisak pilu. Nathan, tolong dengarkan aku, ratap Sarah, suaranya pecah oleh tangisan. Aku mohon ampun, semua perkataanku malam itu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya ketakutan. Nathan menyesap cerutunya perlahan, mengembuskan asap ke udara tanpa sedikit pun mengubah posisi duduknya. Mata tajam lelaki itu menatap wanita yang menangis di lantai seolah menatap benda mati tak berharga. 10 menitmu sudah berjalan, Sarah. Gunakan dengan bijak. Nathan, pahamilah posisiku. Sarah mendongak, menangkupkan kedua tangannya di depan dada. 3 tahun lalu, saat para penjahat itu membawa kita, aku benar-benar mengira kau meninggalkan kami untuk mati. Reno datang seperti pahlawan, dia membawa polisi dan mengamankan Bella. Aku hanyalah seorang ibu yang putus asa. Aku harus memastikan Bella memiliki tempat berlindung, seorang sosok ayah yang bisa melindunginya. Aku melakukan semua ini semata-mata demi keselamatan putri kita. Mendengar nama Bella disebut sebagai alasan pengkhianatan, sorot mata Nathan yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi badai kelam. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, mematikan cerutunya ke dalam asbak kristal dengan gerakan penuh penekanan. Demi keselamatan putri kita, ulang Nathan. Suaranya terdengar sangat rendah dan berbahaya. Kau menggunakan nama anakku yang tak berdosa untuk menutupi kebusukan hatimu sendiri. Itu kebenarannya, Nathan. Reno memanipulasiku. Dia meyakinkanku bahwa kau adalah pengecut. Jika saja aku tahu kau mengorbankan dirimu, aku akan menunggumu seumur hidupku. Kilas Sarah mencoba meraih ujung meja kerja Nathan. Bibir Nathan menyunggingkan senyum sinis yang mengiris hati. Lelaki itu menekan sebuah tombol di panel mejanya. Seketika, layar proyektor raksasa di dinding ruangan turun perlahan. Keadaan ruangan meredup, dan sebuah video mulai diputar di layar tersebut. Mari kita lihat seberapa besar kepedulian pahlawan barumu itu, ucap Nathan dingin.
Layar menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas resolusi tinggi yang jelas berasal dari kamera tersembunyi. Latar tempatnya adalah sebuah lorong berdebu di luar gudang tua tempat di mana penculikan 3 tahun lalu terjadi. Mata Sarah membelalak lebar melihat sosok pria berjas abu-abu berdiri membelakangi kamera. Itu adalah Reno. Beberapa detik kemudian, pemimpin sindikat preman bertato melangkah mendekati Reno. Pria yang menjadi mimpi buruk Nathan itu menerima sebuah koper hitam dari tangan Reno. Suara dari rekaman itu terdengar jelas memenuhi ruangan elegan tersebut. Ini sisa bayaranmu, 2 miliar rupiah. Genap, suara Reno bergema dari speaker. Pastikan kalian membuang Nathan ke tambang neraka itu dan jangan biarkan dia kembali. Aku akan masuk 10 menit lagi dan berpura-pura menemukan Sarah serta anak berat itu. Ingat, bermainlah dengan meyakinkan. Preman itu tertawa serak sambil membuka koper berisi tumpukan uang tunai. Tenang saja, bos. Suami bodoh itu bahkan memohon agar kami menyiksanya asalkan istrimu selamat. Sungguh drama yang menyentuh hati. Video berhenti seketika. Ruang kerja itu kembali hening. Namun suasananya terasa begitu mencekik. Sarah mematung. Darah di seluruh tubuhnya terasa membeku. Napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Matanya tak sanggup terlepas dari layar kosong yang baru saja menampilkan pengkhianatan paling keji dalam hidupnya. Selama 3 tahun ini, dirinya telah tidur seranjang, makan semeja, dan tertawa bersama iblis yang merancang penderitaan suaminya. Reno bukanlah penyelamat, melainkan sang algojo itu sendiri. Tidak mungkin, bisik Sarah dengan bibir pucat pasi. Tubuh wanita itu gemetar hebat. Rasa mual yang luar biasa langsung menyerang perutnya. Kau menukar kesetiaan seorang pria yang rela menyerahkan nyawanya untukmu, dengan seorang parasit berdarah dingin yang menjual keluargamu, desis Nathan tanpa belas kasihan. Kau bilang kau melakukan itu demi Bella, kau justru menyerahkan putriku ke dalam pelukan monster yang merencanakan penculikannya. Nathan, aku tidak tahu. Sumpah demi Tuhan, aku tidak tahu. Sarah berteriak histeris. Air mata penyesalan membanjiri wajahnya. Sang mantan istri merangkak mendekat, berusaha memeluk kaki Nathan. Aku bodoh, aku wanita bodoh yang buta. Tolong, hukum aku, tapi izinkan aku kembali padamu. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Nathan menendang kursi kerjanya ke belakang dan berdiri, dengan sigap menghindari sentuhan tangan Sarah seolah wanita itu menyebarkan penyakit mematikan. Cinta itu sudah mati pada malam saat kau mengusirku di tengah badai, Sarah, ucap Nathan final. Suaranya tak menyisakan celah untuk negosiasi. Kau membuang berlian demi memungut pecahan kaca kotor. Sekarang, nikmatilah luka akibat menggenggam kaca itu. Waktumu sudah habis. Nathan menoleh ke arah pintu. Paman Hendrik, bawa wanita ini keluar, dan pastikan dia tidak pernah bisa menginjakkan kaki di properti Globalindo manapun. 2 penjaga keamanan bertubuh besar masuk dan menarik lengan Sarah secara paksa. Wanita itu meronta, menangis, dan meneriakkan nama Nathan berulang-ulang hingga suaranya serak. Namun, sang Taipan hanya memutar tubuhnya, menatap ke arah pemandangan malam dari balik jendela kaca, membiarkan raungan penyesalan mantan istrinya tertelan oleh dinginnya malam. Kabar tentang kehancuran RT Tech menyebar lebih cepat daripada api yang melahap hutan kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, saham perusahaan tersebut anjlok tak tersisa. Para kreditur yang marah menyita paksa aset, rumah mewah, dan kendaraan operasional Reno. Semua rekening bank dibekukan. Pria yang semalam bermimpi menjadi miliarder itu kini bersembunyi di sebuah motel kumuh, menjadi buronan polisi atas laporan penipuan berencana yang diserahkan oleh tim hukum Globalindo. Reno telah kehilangan kewarasannya. Di sudut kamar berbau apak tersebut, pria klimis yang kini tampak seperti gembel itu menggenggam sebotol minuman keras murah. Matanya merah menyala penuh dendam. Kehancurannya terjadi karena satu orang, dan iblis di kepalanya membisikkan satu-satunya cara untuk menghancurkan Nathan, mengambil satu-satunya harta karun yang paling berharga bagi sang Taipan. Sore itu, awan mendung tebal kembali menutupi langit Jakarta. Di gerbang Sekolah Internasional Permata, anak-anak berlarian menuju mobil jemputan masing-masing. Bella berdiri di dekat pos satpam, memeluk boneka kelinci miliknya sambil menunggu jemputan sang ibu. Namun, bukan mobil SUV putih milik Sarah yang datang menghampiri.
Sebuah van hitam kusam berhenti mendadak tepat di depan gadis kecil tersebut. Pintu geser terbuka paksa, dan sepasang tangan kasar langsung menyambar tubuh mungil Bella. Gadis itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum mulutnya dibekap erat oleh kain berbau obat bius yang menyengat. Van tersebut langsung melaju kencang, meninggalkan debu tebal di pelataran sekolah. Di markas besar Globalindo, sirine peringatan di ruang keamanan berbunyi nyaring. Nessen sedang memimpin rapat penting saat Hendrik menerobos masuk, mengabaikan etiket kesopanan yang biasa dijunjung tinggi oleh sang kepala pelayan. Wajah pria tua itu tegang. Tuan muda, sinyal pelacak pada kalung GPS Nona muda Bella bergerak menjauh dari rute sekolah dengan kecepatan tidak wajar. Kami kehilangan kontak dengan tim pengawal bayangan yang berjaga di sana. Pena Montblanc di tangan Nessen patah menjadi dua. Rapat bubar seketika. Aura membunuh yang begitu pekat menguar dari tubuh pemimpin Globalindo itu. Lacak titik koordinatnya, siapkan helikopter dan kerahkan seluruh pasukan unit khusus ke lokasi sekarang juga. Jantung Nessen seolah berhenti berdetak. Ingatan traumatis 3 tahun lalu kembali menghantuinya. Pria itu mengumpat dalam hati, merutuki kebodohannya sendiri karena tidak langsung menjebloskan Reno ke penjara hari itu juga. Dalam waktu 15 menit, helikopter pribadi milik Nessen mendarat di atap sebuah kawasan konstruksi gedung mangkrak di pinggiran kota. Tepat sesuai dengan sinyal terakhir yang dikirimkan kalung Bella. Hujan badai mulai turun dengan deras, menyamarkan suara baling-baling helikopter. Nessen melompat turun tanpa menunggu tangga darurat, memegang sepucuk pistol otomatis di tangan kanannya. Puluhan pengawal elit berseragam hitam bergerak menyebar, mengepung rangka bangunan beton yang belum selesai tersebut. Di lantai 3 bangunan terbuka yang hanya diterangi oleh lampu kilat petir, Reno berdiri di tepi jurang beton tanpa pagar pengaman. Tangan kirinya mencengkram leher gaun Bella dengan kasar, menggantungkan setengah tubuh anak perempuan itu di udara bebas. Tangan kanannya memegang sebilah pisau berburu yang mengilat tajam. Bella menangis histeris. Anak perempuan itu memberontak, memanggil-manggil ibunya dalam ketakutan yang luar biasa. "Mundur! Atau aku akan menjatuhkan anak haram ini ke bawah," teriak Reno layaknya orang gila. Suaranya bersaing dengan gemuruh petir. Pria itu menatap Nessen yang berjalan mendekat dari ujung lorong dengan tatapan penuh kebencian. "Lihat siapa yang datang, sang raja yang agung. Menyingkirlah, atau aku bersumpah garis kecil ini akan hancur di dasar beton sana." Nessen menghentikan langkahnya 5 meter dari Reno. Pistol di tangannya perlahan diturunkan. Pria berwibawa itu menekan segala emosinya, mencoba bernegosiasi demi keselamatan belahan jiwanya. "Lepaskan dia, Reno, masalahmu adalah denganku, bukan dengan anak kecil. Sebutkan angkamu, berapapun yang kau minta, helikopter di atas akan membawamu ke luar negeri dengan uang tunai malam ini juga," tawar Nessen. Suaranya tetap terkendali meski napasnya memburu. Reno tertawa melengking, tawa yang terdengar sangat sumbang dan gila. "Uang? Kau pikir ini tentang uang? Kau telah menghancurkan seluruh hidupku, Nessen. Aku ingin kau merasakan penderitaan kehilangan segalanya. Berlututlah. Berlutut seperti anjing dan potong urat nadimu sendiri. Baru aku akan membiarkan anak ini hidup." Mendengar ancaman tersebut, Bella yang sedang menangis tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Melalui kilatan petir yang menyambar, anak perempuan itu menatap wajah Nessen. Gurat luka code di rahang pria itu. Sorot mata yang penuh penderitaan sekaligus kasih sayang yang tak terbatas. Sebuah memori lama yang terkunci di dalam otak kecil Bella mendadak terbuka secara paksa. 3 tahun lalu, di tempat yang sama gelapnya, di bawah todongan senjata tajam, pria berwajah keras ini melakukan hal yang sama. Berlutut, memohon nyawanya ditukar dengan nyawa Bella dan ibunya. "Kau ingin aku berlutut?" Suara Nessen menggema, memecah tangis Bella. Tanpa ragu sedetik pun, sang CEO berlutut di atas genangan air kotor berampur puing beton. Pria itu melempar pistolnya jauh-jauh, merentangkan kedua tangannya. "Ambil nyawaku, tapi serahkan putriku padaku sekarang." "Bodoh!" maki Reno. Pria gila itu menarik tubuh Bella kembali ke lantai beton, lalu menerjang maju ke arah Nessen dengan pisau terhunus tinggi-tinggi, berniat menghujamkan besi tajam itu tepat ke jantung sang musuh. Pergerakan Reno sangat cepat, namun insting bertahan hidup Nessen yang ditempa di dalam neraka jauh lebih mematikan. Alih-alih menghindar, Nessen memutar posisi tubuhnya. Srek!
bila pisau itu menancap dalam di bahu kiri Nathan, merobek jas mahal dan dagingnya. Darah segar menyembur keluar. Namun, rasa sakit itu tak membuat Nathan goyah sedikit pun. Dengan pisau yang masih menancap di tubuhnya, tangan kanan Nathan melesat seperti kilat, mencekik leher Reno dengan kekuatan penuh. Terdengar bunyi gemeretak tulang yang mengerikan sebelum Nathan membanting tubuh Reno ke lantai beton hingga pria itu pingsan seketika. Darah mengalir deras dari bahu Nathan, bercampur dengan air hujan yang membasahi kemejanya. Lelaki itu bernapas berat, menahan perih yang luar biasa demi menghampiri sosok kecil yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Nathan berjongkok dengan susah payah, tidak berani menyentuh putrinya karena takut akan ditolak lagi seperti malam itu. Belle, jangan takut, orang jahat itu sudah tidak ada. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Gadis kecil itu menatap bahu kiri Nathan yang bersimbah darah. Air matanya mengalir semakin deras. Pandangannya berpindah ke wajah pria yang dulu disebutnya pengemis gila itu. Lapisan kebohongan yang ditanamkan oleh ibunya selama 3 tahun hancur berkeping-keping. Memori kehangatan pelukan ayahnya sebelum tragedi penculikan itu kembali dengan utuh. Ayah, jerit Belle. Anak perempuan itu langsung menerjang ke depan, memeluk leher Nathan dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria yang rela mati berkali-kali demi dirinya. Maafkan Belle, ayah. Ayah terluka? Ayah kembali untuk Belle. Mendengar panggilan murni tersebut, air mata perlahan jatuh dari sudut mata Nathan. Pria kokoh yang tidak pernah menangis selama disiksa bertahun-tahun di tambang kematian itu, kini terisak memeluk putri kecilnya. Rasa sakit di bahunya sama sekali tidak terasa, tergantikan oleh kehangatan luar biasa yang meresap ke dalam jiwanya. Di tengah badai dan puing bangunan yang belum selesai, keluarga kecilnya akhirnya menemukan jalan pulang. Ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat siang itu diselimuti ketegangan yang begitu pekat, seolah oksigen di dalam ruangan raksasa tersebut telah tersedot habis. Di kursi pesakitan, Reno Pratama duduk dengan postur tubuh melengkung layaknya udang kering. Setelan jas mahal yang dulu menjadi kebanggaan pria itu kini tergantikan oleh kemeja tahanan berwarna oranye bernomor dada. Wajah klimisnya telah pudar, digantikan oleh rahang berhias cambang tak terurus, kantung mata menghitam, dan tatapan kosong penuh keputusasaan. Di barisan kursi pengunjung paling depan, Nathan duduk bersilang kaki dengan keanggunan seorang penguasa sejati. Setelan jas bespoke berwarna arang membalut tubuh tegap Sang Cheo, menyembunyikan perban medis yang melilit bahu kirinya akibat insiden penusukan minggu lalu. Mata setajam elang milik Nathan menatap lurus ke arah meja majelis hakim, menyimak setiap pembacaan tuntutan tanpa mengubah ekspresi wajah sedikit pun. Tim kuasa hukum Globalindo gabungan dari 10 pengacara paling ditakuti di Asia telah melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna. Berkas bukti setebal 500 halaman diserahkan ke meja hijau. Bukti-bukti tersebut sangat memberatkan, mulai dari rekaman CCTV transaksi penculikan 3 tahun lalu, aliran dana ilegal, penggelapan pajak perusahaan RT Tech, hingga percobaan pembunuhan berencana terhadap putri kandung Nathan, Belle. Tidak ada satupun celah hukum yang tersisa bagi sang penipu untuk melarikan diri. Semua koneksi dan pejabat korup yang dulu disuap oleh Reno telah mundur teratur, ketakutan menghadapi murka raksasa bisnis Globalindo. Ketua majelis hakim membetulkan letak kacamatanya, menatap tajam ke arah terdakwa. Suara bariton sang hakim menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui pelantang suara. Menimbang seluruh bukti dan kesaksian yang dihadirkan di persidangan ini, pengadilan memutuskan bahwa saudara Reno Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penculikan, penipuan berskala besar, serta percobaan pembunuhan berencana. Hakim mengangkat palu kayu di tangan kanannya. Jantung semua orang yang hadir seakan berhenti berdetak menanti ketukan final tersebut. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu menjadi vonis kematian bagi masa depan Reno. Terdakwa langsung jatuh berlutut di lantai ruang sidang, menangis meraung-raung meratapi nasibnya. 2 orang petugas kejaksaan langsung menarik lengan pria itu dengan kasar, menyeret sang pesakitan keluar dari ruangan menuju sel tahanan isolasi tingkat tinggi. Tidak ada sorot simpati dari wajah Nathan. Lelaki itu hanya berdiri, merapikan kancing jasnya,
lalu melangkah keluar diikuti barisan pengawalnya. Namun, drama hari itu belum sepenuhnya usai. Saat Neisen melangkah keluar dari lobi gedung pengadilan menuju pelataran parkir, awan mendung menggelayut rendah, meneteskan rintik gerimis tipis. Paman Hendrik dengan sigap mengembangkan payung hitam lebar, memayungi sang majikan dari tetesan air. Tepat di samping mobil limusin milik Neisen, sesosok wanita berpakaian lusuh berdiri menggigil kedinginan. Sarah, mantan istri yang dulu sangat diagungkan itu kini terlihat sangat berantakan. Rambutnya lepek tertimpa gerimis, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya kurus kering akibat stres yang mendera selama seminggu terakhir. Seluruh aset Sarah telah disita ban akibat jaminan hutang yang ditandatanganinya untuk perusahaan Renault. Melihat Neisen mendekat, Sarah langsung menjatuhkan diri ke atas aspal basah, menghalangi jalan masuk menuju mobil. Neisen, kumohon, berhentilah sebentar, ratap Sarah. Suaranya serak dan menyayat hati. Tangan gemetar wanita itu berusaha menggapai ujung sepatu kulit mengilat milik mantan suaminya. Namun dua pengawal berbadan tegap langsung menepisnya dengan kasar. Neisen menatap wanita yang sedang bersimpuh di genangan air itu dengan sorot mata sedingin puncak pegunungan salju. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan atau kerinduan. Hanya ada ruang hampa di balik tatapan tersebut. Urusan legalitas hak asuh anak sudah selesai. Pengadilan telah menyerahkan Bella sepenuhnya ke bawah perwalianku, ucap Neisen datar. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Nyonya. Sarah menggeleng kuat-kuat, air mata bercampur dengan air hujan membasahi pipinya. Bukan itu, aku tahu aku tidak pantas merawat Bella lagi, tapi Neisen, beri aku satu kesempatan terakhir. Biarkan aku menebus dosaku. Biarkan aku kembali menjadi istrimu. Aku rela menjadi pelayan di rumahmu, mencuci kakimu, membersihkan lantai rumahmu, asalkan aku bisa berada di dekat kalian. Kata-kata putus asa itu meluncur deras dari bibir Sarah, sebuah pengakuan kalah yang paling telak dari seorang wanita arogan yang dulu mencampakkan suaminya demi harta dan gengsi. Neisen sama sekali tidak bergeming. Lelaki itu sedikit membungkukkan badan, mendekatkan wajahnya ke arah Sarah agar wanita itu bisa mendengar setiap silabel kalimatnya dengan jelas. Kau ingat malam badai itu, Sarah? Bisik Neisen, nadanya begitu tenang namun membekukan aliran darah sang mantan istri. Malam di mana aku kembali dari neraka, dengan tubuh penuh luka, hanya untuk memeluk kalian. Tapi kau mengusirku dari rumahku sendiri, bak anjing liar. Kau membuang surat cerai ke wajahku dan tertawa bersama pria yang telah menjual nyawaku. Sarah terisak keras, menutupi wajah dengan kedua tangannya karena tak sanggup menatap sorot mata penuh intimidasi tersebut. Cinta itu sudah mati saat kau mengusirku, Sarah, lanjut Neisen memberi penekanan pada setiap kata. Bahkan jika dunia ini terbalik, dan kau menangis darah ribuan malam, tidak akan ada satu detik pun ruang di hidupku untuk pengkhianat sepertimu. Nikmatilah buah dari pilihanmu sendiri. Sang Seo kembali berdiri tegak, membalikkan badan, lalu masuk ke dalam kabin limusin yang hangat. Pintu mobil ditutup rapat. Mesin kendaraan mewah itu menderu halus, membelah genangan air pelataran pengadilan, meninggalkan Sarah yang meraung histeris memanggil nama Neisen di bawah guyuran hujan sendirian. Tangisan penyesalan itu perlahan tenggelam, tak lagi memiliki arti bagi sang raja yang telah merebut kembali singgasananya. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan perusahaan RTTech dan dipenjaranya Reno Pratama. Waktu bergerak menghapus luka, membawa angin segar yang menyembuhkan trauma masa lalu. Di kawasan elit Pondok Indah, sebuah mansion bergaya arsitektur klasik Eropa berdiri megah di balik gerbang besi tempa setinggi 4 meter. Sinar mentari pagi yang keemasan menembus jendela kaca patri di ruang makan utama, menciptakan pendaran pelangi di atas meja pualam panjang. Tawar yang seorang anak perempuan menggema, memecah keheningan rumah besar tersebut. Bella, yang kini tampak jauh lebih sehat dan ceria, berlarian memutari meja makan sambil memegang sebuah lukisan cat air yang masih setengah kering. Gadis cilik itu mengenakan gaun katun berwarna kuning cerah, rambut panjangnya dikepang dua dengan rapi. Ayah, lihat ini, aku menggambar naga sungguhan, seru Bella kegirangan, melompat ke pangkuan pria yang sedang duduk menikmati secangkir kopi hitam. Neisen menangkap tubuh putrinya dengan sigap, mendaratkan ciuman hangat di puncak kepala anak tersebut. Wajah sang taipan tak lagi memancarkan aura membunuh seperti saat memimpin rapat direksi. Di dalam rumah ini,
Lelaki berwibawa itu hanyalah seorang ayah yang penuh kasih sayang. Luka codet di wajahnya perlahan memudar seiring perawatan medis terbaik, dan senyum tulus kini sering menghiasi bibirnya. Wah, lukisan yang luar biasa indah, puji Nathan tulus sambil mengusap punggung Bella. Siapa yang mengajarimu mencampur warna biru dan emas sehebat ini? Tante Clara, kemarin waktu ayah sedang rapat panjang, Tante Clara datang menemaniku melukis di taman belakang. Jawab Bella dengan mata berbinar-binar. Ayah, bolehkah kita mengundang Tante Clara makan malam akhir pekan ini? Tante membuatkan kue sus paling enak di dunia. Mendengar nama tersebut, dada Nathan terasa menghangat. Clara adalah seorang guru seni rupa sederhana yang mereka temui tanpa sengaja di sebuah pameran galeri amal 3 bulan lalu. Perempuan itu sama sekali tidak mengetahui latar belakang Nathan sebagai miliarder nomor 1 di negeri ini. Bagi Clara, Nathan hanyalah seorang ayah tunggal yang sangat menyayangi putrinya. Kesederhanaan, kelembutan tutur kata, dan ketulusan hati Clara saat berinteraksi dengan Bella berhasil menyentuh sisi kemanusiaan Nathan yang sempat membeku. Tentu saja boleh, sayang. Nanti sore ayah akan menelpon Tante Clara untuk mengundangnya, balas Nathan tersenyum lebar. Pria itu menyadari, mungkin inilah saatnya membuka kembali pintu hatinya untuk lembaran kisah yang baru. Sementara kebahagiaan menyelimuti kediaman keluarga Ardiansyah, di sudut kota Jakarta yang lain, roda nasib berputar ke arah yang berlawanan. Di dalam sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter yang pengap, bau apak pakaian belum kering bercampur dengan aroma mie instan yang diseduh. Kipas angin kecil berdengung putus asa di pojok ruangan, tak mampu mengusir hawa panas siang hari. Sarah duduk lesu di atas kasur tipis yang tergelar di lantai beralaskan tikar plastik. Pakaian wanita itu terlihat kusam, tangannya kasar dan kapalan akibat bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring di sebuah rumah makan pinggir jalan demi menyambung hidup. Kantung matanya hitam dan dalam, mencerminkan penderitaan fisik dan batin yang mendera tanpa ampun. Di hadapan Sarah, sebuah televisi tabung model lama menayangkan program berita siang. Sang pembawa acara sedang membacakan laporan khusus mengenai peresmian yayasan panti asuhan terbesar di Asia Tenggara. Yayasan Lentera Hati ini dibangun dengan total donasi mencapai 100 miliar rupiah, didanai sepenuhnya secara pribadi oleh pemilik grup Globalindo, Bapak Nathan Ardiansyah, dan didedikasikan untuk putri tercintanya, lapor reporter dari layar kaca. Kamera televisi kemudian menyorot ke arah panggung peresmian. Di sana, Nathan berdiri gagah dalam balutan setelan jas abu-abu, menggendong Bella yang tertawa lepas menghadap ribuan kilatan lampu kamera wartawan. Di sebelah Nathan, berdiri seorang wanita cantik berwajah teduh dan berpakaian sederhana namun elegan. Wanita itu menatap Nathan dan Bella dengan senyuman penuh kehangatan, sementara tangan kiri sang CEO merangkul pinggang wanita tersebut dengan protektif. Mereka tampak seperti gambaran keluarga yang teramat sempurna. Mangkuk mie instan di pangkuan Sarah tergelincir jatuh, menumpahkan kuah berminyak ke atas tikar murah miliknya. Namun wanita itu tak peduli. Air matanya mengalir deras tanpa bersuara, pandangannya terpaku pada layar televisi yang menyala. Dadanya terasa sesak seolah dihantam godam-godam tak kasat mata. Pemandangan kebahagiaan itu seharusnya menjadi miliknya. Posisi wanita anggun di sebelah Nathan itu seharusnya ditempati oleh Sarah. Kemewahan, kehormatan, dan limpahan kasih sayang dari pria terhebat itu dulu pernah berada dalam genggamannya secara cuma-cuma. Namun, keserakahan dan kelicikan hatinya sendiri telah menghancurkan segalanya. Kini, mantan istri yang terbuang itu dipaksa hidup menelan duri penyesalan setiap hari, mati perlahan dalam jerat kemiskinan dan rasa bersalah. Hanya mampu menjadi penonton dari pinggir jurang sementara pria yang dulu diusirnya terbang mengangkasa mencapai kebahagiaan abadi. Hujan badai mengguyur jalanan ibu kota tanpa ampun, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kepedihannya ke atas aspal kelabu. Di tengah derap air yang menghantam bumi, sesosok bayangan berjalan tertatih-tatih. Pria tersebut menyeret kaki kirinya yang terasa kaku, meninggalkan jejak sepatu bot usang yang basah kuyup. Pria itu adalah Nathan. 3 tahun lalu, nama tersebut diucapkan dengan penuh rasa hormat di lingkaran elit bisnis Asia. Sebagai pewaris tunggal grup Globalindo, sebuah kekaisaran bisnis bernilai triliunan rupiah, dunia seakan berada di bawah telapak kakinya. Namun,
Semua kemegahan tersebut ditinggalkannya begitu saja demi satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, cinta. Neisen rela menanggalkan nama besar keluarganya, memutus akses ke perwalian harta, dan memilih hidup sebagai pria biasa demi menikahi Sarah, wanita dari kalangan menengah yang berhasil mencuri hatinya. Kini, tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan pada diri Neisen. Pakaian lelaki tersebut compang camping, berbau apak percampuran antara keringat, darah kering, dan debu jalanan. Wajah yang dulunya bersih dan berwibawa sekarang tertutup brewok kasar tak terurus. Terdapat luka codet memanjang dari pelipis hingga ke rahang bawah. Sebuah kenang-kenangan abadi dari neraka yang baru saja ditinggalkannya. Ingatan Neisen terlempar pada malam jahanam 3 tahun silam. Malam itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun keempat putri kecilnya, Bella. Namun, sebuah kelompok sindikat kejahatan bawah tanah mendobrak masuk ke rumah sederhana mereka. Mereka tahu siapa Neisen sebenarnya. Mereka menginginkan uang tebusan dalam jumlah mustahil. Sarah menangis histeris sambil memeluk Bella yang gemetar ketakutan di bawah todongan senjata api. Melihat belahan jiwanya di ambang maut, Neisen membuat satu-satunya keputusan yang masuk akal bagi seorang ayah dan suami. Dirinya berlutut di hadapan sang pemimpin sindikat, menempelkan dahi ke lantai beton yang dingin. Lepaskan istri dan putriku, ambil diriku sebagai gantinya, siksa aku, jadikan aku budak kalian, tapi biarkan mereka hidup tanpa gangguan. Kesepakatan iblis itu disetujui. Sarah dan Bella dilepaskan dengan mata tertutup di pinggir jalan raya, sementara Neisen dibawa ke sebuah fasilitas tambang ilegal di perbatasan negara. Selama 1095 hari, tubuh Neisen dihantam cambuk, dipaksa bekerja 20 jam sehari, dan dibiarkan kelaparan dalam sel bawah tanah yang gelap. Setiap kali rasa sakit nyaris mencabut nyawanya, senyum manis Sarah dan tawar yang Bella menjadi satu-satunya tali kewarasan yang menahannya dari tepi jurang kematian. Kini, setelah operasi penggerbekan besar-besaran oleh aparat internasional menghancurkan sindikat tersebut, Neisen akhirnya bebas. Langkah kakinya hanya memiliki satu tujuan, kembali ke pelukan keluarganya. Lampu jalanan berkedip-kedip saat Neisen berbelok ke kompleks perumahan lama miliknya. Jantung pria itu berdegup kencang melampaui ritme rintik hujan. Pandangannya terpaku pada rumah bernomor ke-42. Jendela ruang tamu memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Dari luar, terdengar sayup-sayup alunan musik piano dan suara tawa yang begitu dirindukannya. Neisen mempercepat langkah. Tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar gemetar saat memegang pagar besi bermotif sulur. Lelaki itu membayangkan bagaimana Sarah akan menangis bahagia melihatnya pulang. Bagaimana Bella akan melompat ke dalam pelukannya. Namun, saat mata Neisen mengintip melalui celah tirai yang sedikit terbuka, aliran darah di sekujur tubuhnya seakan membeku. Di ruang tamu tersebut, Sarah duduk di atas sofa bludru merah. Wanita yang amat dicintainya itu tampak begitu cantik mengenakan gaun malam yang elegan. Wajahnya berseri-seri penuh rona kebahagiaan. Di sebelah Sarah, duduk seorang pria dengan setelan jas rapi memegang segelas anggur merah. Pria itu menyuapkan sepotong kue ke mulut Sarah, dan Sarah menerimanya dengan senyuman manja. Neisen mengenal wajah pria bermulut manis tersebut. Reno, mantan kekasih Sarah dari masa kuliah, linta darat licik yang dulu sering merendahkan Neisen karena dianggap sebagai pekerja kantoran biasa. Lebih menyakitkan lagi, pandangan Neisen menangkap sosok Bella. Gadis kecil yang kini berusia 7 tahun itu berlari kegirangan membawa sebuah boneka beruang raksasa, lalu memeluk kaki Reno dengan tawa lepas. Terima kasih, Papa Reno. Suara lengkingan ceria Bella menembus kaca jendela, menghunjam tepat ke ulu hati Neisen bagai belati beracun. Kata papa yang keluar dari bibir putrinya untuk pria lain menghancurkan sisa-sisa pertahanan jiwa sang ayah. 3 tahun disiksa di neraka tidak ada apa-apanya dibandingkan detik ini. Dengan napas tersengal, Neisen mendorong pintu pagar yang rupanya tidak terkunci. Langkah kakinya berat, seolah menginjak lahar panas. Dirinya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya menuntut sebuah penjelasan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar keras, menenggelamkan gemuruh guntur di kejauhan. Tawa dari dalam rumah mendadak berhenti. Terdengar langkah kaki berderap mendekati pintu utama. Ceklek, pintu kayu jati itu terbuka. Sarah berdiri di ambang pintu. Keningnya berkerut merespons gangguan tamu tak diundang di malam buta.
Pandangan sang wanita awalnya menyapu postur tubuh Neisen dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Pakaian basah kuyup, rambut gondrong acak-acakan, dan bau menyengat membuat Sarah secara refleks menutup hidungnya. Maaf, kami tidak menerima sumbangan, ucapan Sarah terhenti di udara. Mata bulatnya melebar, pupilnya mengecil menyadari struktur tulang rahang dan sorot mata kelam dari balik wajah kotor di hadapannya. Sarah, ini aku. Suara Neisen parau, tenggorokannya tercekat oleh gejolak emosi. Tangannya bergerak ragu, ingin menyentuh pipi wanita yang selama ini menjadi alasan detak jantungnya bertahan. Sarah menepis tangan itu dengan kasar sebelum jemari Neisen sempat menyentuh kulitnya. Wajah wanita tersebut berubah drastis, dari keterkejutan bertransformasi menjadi kebencian yang mendalam. Neisen, desis Sarah, nadanya tajam bagai sembilu. Berani-beraninya kamu menampakkan diri di sini setelah apa yang kamu lakukan. Neisen tertegun, kebingungan melanda benaknya. Apa maksudmu? Aku baru saja berhasil selamat. Aku kembali untuk kalian. Sarah, sayang, siapa yang datang? Suara bariton yang sok berwibawa menyela percakapan. Reno melangkah keluar dari ruang tengah, melingkarkan lengan kekarnya di pinggang ramping Sarah. Senyum culas langsung terkembang di bibir pria klimis itu saat mengenali siapa yang berdiri menggigil di teras rumah. Oh, lihat siapa yang pulang, ejek Reno sambil terkekeh pelan. Pengecut kita akhirnya kehabisan tempat bersembunyi. Lepaskan tanganmu dari istriku. Bajingan, Neisen menggeram rendah, otot-otot rahangnya menonjol. Pria berantakan itu berniat merangsek maju, namun rasa sakit di kaki kirinya membuat pergerakannya goyah. Istri, Sarah tertawa getir, nada suaranya dipenuhi cibiran. Perempuan itu menatap Neisen dengan sorot mata merendahkan. Kita sudah selesai. Neisen, 3 tahun lalu, saat para preman itu menyerang kita, kamu lari ketakutan meninggalkan aku dan Bella. Kamu membiarkan kami diseret keluar, sementara kamu kabur menyelamatkan nyawamu sendiri. Bagaikan disambar petir, Neisen mematung. Rentetan kalimat yang keluar dari mulut Sarah tidak masuk akal. Aku lari, Sarah. Aku menyerahkan diriku pada mereka agar kalian bisa bebas. Aku memohon nyawaku ditukar dengan keselamatan kalian. Sanggah Neisen putus asa. Reno mendengus sinis. Pria berjas itu menatap Neisen seolah melihat seekor kecoak di bawah sepatunya. Simpan omong kosongmu, gelandangan. Jelas-jelas aku yang membawa polisi malam itu, menebus Sarah dan Bella dari komplotan penjahat setelah kamu membuang mereka begitu saja. Jangan mencoba mengarang cerita untuk menutupi sifat pengecutmu. Neisen mengepalkan kedua tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Manipulasi macam apa ini? Reno telah memutarbalikkan fakta demi mencuri posisi di sisi Sarah. Sarah, dengarkan aku. Belum sempat Neisen menyelesaikan kalimatnya, sesosok anak kecil mengintip dari balik kaki Reno. Belle, mata bundar gadis kecil itu menatap nanar ke arah Neisen. Belle, sayang. Suara Neisen melunak seketika. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pria itu berlutut di lantai teras yang basah, membuka kedua lengannya lebar-lebar. Ini ayah. Nak, ayah sudah pulang. Alih-alih berlari memeluknya, Belle justru menjerit ketakutan. Anak perempuan itu menyembunyikan wajahnya ke balik jas Reno sambil menangis kencang. Mama, usir orang gila jahat itu. Belle takut. Papa Reno, lindungi Belle. Panggilan orang gila jahat dari bibir darah dagingnya sendiri membuat dunia Neisen runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Sarah segera menggendong Bella, menenangkannya sambil menatap Neisen penuh amarah. Lihat apa yang kamu lakukan. Kehadiranmu hanya merusak kebahagiaan putriku. Dengar baik-baik, Neisen. Bulan lalu pengadilan sudah meresmikan perceraian kita secara fair stake karena kamu dianggap hilang dan menelantarkan keluarga. Rumah ini sekarang milikku. Pergilah dari sini, dan jangan pernah tunjukkan wajah menjijikanmu itu di depan kami lagi. Reno tersenyum miring, menatap lurus ke dalam mata Neisen. Kau dengar wanita itu? Pecundang, pergilah sebelum aku memanggil satpam kompleks untuk membuang sampah ini. Berat, pintu dibanting keras, menyisakan suara gema yang memekakan telinga. Kunci diputar dari dalam. Neisen tertinggal sendirian di teras, ditemani deru angin dan hujan yang semakin mengganas. Pria itu perlahan bangkit dari posisi berlututnya. Rasa hangat di sudut matanya tersapu oleh air hujan yang dingin. Kepedihan, rasa dikhianati, dan kemarahan mulai bercampur menjadi satu racun mematikan di dalam dada.
Pengorbanan yang dibayar dengan darah dan nyawa selama 3 tahun ternyata hanya ditukar dengan pengkhianatan murahan. Sarah telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca. Nathan membalikkan badan, berjalan menjauhi rumah yang tak lagi memiliki kehangatan untuknya. Saat kakinya mencapai gerbang depan, sorot mata pria itu berubah. Tatapan putus asa tadi menguap, digantikan oleh aura dominasi yang selama ini tertidur lelap. Dari balik saku jaketnya yang robek, sebuah ponsel usang yang baru saja diaktifkannya kembali setelah 3 tahun dikeluarkan. Layar retak itu menyala. Jari jemarinya dengan cepat menekan sebuah nomor yang hanya diketahui oleh orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara tua yang bergetar penuh hormat terdengar di seberang sana. "Tuan muda, benarkah ini Anda, Tuan muda Nathan?" Mata Nathan menatap tajam menembus gelapnya malam Jakarta. "Paman Hendrik, aku kembali, siapkan segalanya." Malam berlalu bagai mimpi buruk yang gan usai. Nathan menghabiskan sisa kegelapan di sebuah emperan toko tutup, beralaskan kardus lembab dan beratapkan langit yang masih menyisakan rintik tipis. Dingin yang menusuk tulang tak sebanding dengan kekosongan yang menganga di dalam dadanya. Setiap kali memejamkan mata, wajah ketakutan Bella dan tatapan jijik Sarah berputar-putar seperti kaset rusak, menyiksa kewarasan sang pria. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang ada, sosok berantakan tersebut memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dirinya tidak bisa menyerah begitu saja pada fitnah keji yang dilemparkan Reno. Nathan tahu Sarah adalah wanita yang lembut. Mungkin jika mereka bicara berdua tanpa intervensi Reno, logika wanita itu akan kembali. Lelaki itu menunggu di dekat taman komplek, tempat Sarah biasanya mengantar Bella berangkat sekolah. Tak lama kemudian, mobil SUV putih yang dulu dibeli Nathan dengan uang tabungan kerjanya muncul. Sarah turun dari kemudi, membukakan pintu untuk Bella. Di samping mereka, Reno turun dengan setelan jas abu-abu yang tampak mahal, bersikap seolah dirinya adalah kepala keluarga yang sempurna. Nathan melangkah maju, menghalangi jalan mereka. "Sarah, tolong, hanya 5 menit. Aku punya bukti bahwa Reno berbohong." Sarah tersentak. Wajah cantiknya langsung dihiasi rona kemarahan. "Kamu lagi? Apa belum cukup mempermalukan dirimu semalam?" Reno tertawa kecil, melangkah ke depan untuk melindungi Sarah dan Bella. "Lihatlah, sang pahlawan kesiangan datang membawa dongeng baru. Apalagi sekarang, Nathan, kamu mau bilang kamu adalah agen rahasia yang menyelamatkan dunia?" Beberapa orang tua murid yang lewat mulai berbisik-bisik, menatap Nathan dengan pandangan menghina. Penampilan Nathan yang kumuh memang sangat kontras dengan lingkungan elit tersebut. "Reno, kau tahu persis apa yang terjadi di gudang tua itu. Kau yang membayar mereka untuk melepaskan Sarah setelah aku menawarkan nyawaku, lalu kau berpura-pura membawa polisi." Teriak Nathan, suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. "Cukup," bentak Sarah. Perempuan itu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah map coklat, lalu melemparkannya ke dada Nathan. "Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu. Tadinya aku ingin mengirimkannya lewat pengacara jika kamu ditemukan, tapi karena kamu sudah ada di sini, tanda tangani sekarang." Nathan menangkap map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen perceraian dan surat pernyataan pelepasan hak asuh anak. "Kamu ingin aku melepaskan Bella?" bisik Nathan tak percaya. "Bella butuh sosok ayah yang bisa dibanggakan, bukan seorang pengecut yang lari saat bahaya datang dan kembali sebagai gelandangan," sahut Sarah dingin. "Reno telah memberikan segalanya untuk kami saat kamu tidak ada. Dia memberikan rumah, keamanan, dan masa depan bagi Bella. Tanda tangani itu, dan aku akan memberimu uang untuk memulai hidup baru di kota lain. Anggap saja itu upah karena pernah menjadi suamiku." Sarah mengeluarkan selembar cek bernilai 100 juta rupiah, jumlah yang besar bagi orang biasa, namun penghinaan luar biasa bagi seorang putra mahkota Globalindo. Reno mendekat ke telinga Nathan, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Kau kalah, Nathan. Aku mengambil istrimu, putrimu, dan harga dirimu. Sekarang, pergilah seperti anjing yang kehujanan sebelum aku mematahkan kakimu yang lain." Hati Nathan benar-benar mati saat itu juga. Tidak ada lagi sisa cinta, yang ada hanyalah abu dari pengkhianatan yang membara. Dengan perlahan, pria tersebut merobek cek pemberian Sarah menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah wanita itu. "Aku tidak butuh uangmu,
Sarah, dan aku tidak akan menandatangani ini karena suatu saat nanti. Kalian sendirilah yang akan berlutut memohon ampunan dariku, ucap Nathan dengan nada suara yang begitu tenang namun mematikan. Tanpa menoleh lagi, Nathan berbalik arah. Langkah kakinya tak lagi pincang karena rasa sakit, melainkan mantap karena tujuan yang jelas. Di ujung jalan, sebuah mobil limusin hitam mewah dengan kaca gelap sudah terparkir. Seorang pria tua berambut putih dengan setelan taksido sempurna berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Saat Nathan mendekat, pria tua itu Hendrik, kepala pelayan setia keluarga Globalindo membungkuk dalam, hampir 90 derajat. Selamat datang kembali, Tuan Muda Nathan. Seluruh aset telah dipulihkan, dan Dewan Direksi menunggu perintah Anda. Nathan masuk ke dalam mobil yang sejuk dan harum aroma kayu cendana itu. Paman Hendrik, pertama-tama, bawa aku ke tempat cukur terbaik dan siapkan pakaian yang layak. Singa sudah terlalu lama berpura-pura menjadi kucing. 3 jam kemudian, sosok yang keluar dari penthouse pribadi di pusat kota Jakarta sama sekali bukan pria yang sama yang diusir dari rumah nomor ke-42. Nathan berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Rambut gondrongnya kini terpangkas rapi dengan gaya eksekutif undercut yang menonjolkan garis wajah tegas dan maskulin. Luka codet di wajahnya tidak lagi terlihat mengerikan, justru menambah kesan garang dan berwibawa pada paras tampaknya. Tubuh tegapnya dibalut oleh setelan jas 3 lapis berwarna biru dongker jahitan tangan dari Savile Row, lengkap dengan jam tangan Patek Philippe langka yang melingkar di pergelangan tangannya. Semua sudah siap, Tuan Muda? Tanya Hendrik yang berdiri di belakangnya. Sangat siap, Paman. Berikan laporan tentang Reno Pratama, perintah Nathan sambil merapikan dasi sutranya. Hendrik menyerahkan sebuah tablet digital. Reno Pratama adalah CEO dari RT Tech, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi logistik. Perusahaannya sedang dalam posisi genting dan sangat membutuhkan suntikan dana besar. Ironisnya, mereka baru saja mengajukan proposal investasi sebesar 500 miliar rupiah kepada salah satu anak perusahaan kita, Globalindo Venture. Nathan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Jadi, dia ingin membangun kekayaannya menggunakan uangku? Sungguh sebuah lelucon yang menarik. Lelaki itu menggulir layar tablet, membaca detail kontrak yang diajukan Reno. Jadwalkan pertemuan dengan RT Tech minggu depan. Katakan bahwa CEO Globalindo yang baru ingin meninjau langsung proposal mereka. Oh, dan pastikan Sarah juga hadir. Bukankah dia sekarang menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan Reno? Tentu, Tuan Muda, apakah Anda ingin langsung menghancurkan mereka hari ini? Tanya Hendrik dengan nada datar. Tidak, Paman, menghancurkan lawan saat mereka di bawah itu terlalu mudah. Aku ingin memberi mereka harapan setinggi langit. Membiarkan mereka merasa hampir menyentuh awan, sebelum aku secara pribadi menarik pijakan mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang paling dalam. Pandangan Nathan beralih ke jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit tampak kecil di bawah kakinya. Reno telah membohongi istriku dan meracuni pikiran putriku. Dia mencuri 3 tahun hidupku dalam penderitaan. Satu perusahaan bangkrut tidak akan cukup untuk membayar itu semua, gumam Nathan. Sore itu, Nathan memimpin rapat direksi pertamanya setelah 3 tahun menghilang. Saat pria tersebut melangkah masuk ke ruang rapat utama, seluruh petinggi perusahaan yang rata-rata berusia jauh lebih tua darinya berdiri serentak. Suasana di dalam ruangan mendadak mencekam oleh aura kepemimpinan yang terpancar dari sang pewaris. Nathan duduk di kursi utama, menatap tajam ke arah para direktur. Mulai detik ini, operasional Globalindo akan berubah. Aku tidak ingin ada satupun celah untuk pengkhianat dan penipu berbisnis dengan kita. Paman Hendrik, jalankan operasi pembersihan. Baik, Tuan Muda. Setelah rapat usai, Nathan kembali ke ruang kerjanya yang luas. Dia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah agak kusam. Foto Bella saat masih bayi. Jari jemari sang ayah mengusap lembut gambar tersebut. Tunggu ayah, Bella, ayah akan membawamu kembali ke istana yang seharusnya menjadi milikmu. Dan untukmu, Sarah, bersiaplah melihat dunia yang kau bangga-banggakan itu hancur berkeping-keping. Malam itu, di sebuah restoran kelas menengah, Sarah dan Reno sedang merayakan kemenangan mereka atas pengusiran Nathan. Reno memesan sampahnya mahal,
tertawa lebar sambil membicarakan rencana masa depan mereka saat investasi Globalindo cair. Mereka tidak menyadari bahwa di puncak menara tertinggi di kota itu, sang pemilik modal yang asli sedang mengamati mereka dengan tatapan dingin seorang predator yang siap menerkam. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Nathan memegang semua kartu as di tangannya. Ballroom Hotel Grand Globalindo malam itu memancarkan kemewahan yang sanggup membutakan mata kaum pekerja biasa. Ribuan kristal Swarovski menggantung pada lampu gantung raksasa di tengah ruangan, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh menimpa lantai marmer berpoles sempurna. Alunan musik klasik dari orkestra ternama mengalun lembut, menyatu dengan gemerincing gelas kristal dan tawarnya para sosialita Jakarta. Aroma parfum niche berbaur dengan wangi bunga lili segar yang didatangkan langsung dari Belanda, menciptakan atmosfer kekuasaan yang pekat. Malam ini adalah malam yang paling dinantikan oleh seluruh elit bisnis ibu kota. Perayaan Hari Jati Grup Globalindo sekaligus penyambutan kembalinya sang pemilik utama yang sempat menghilang selama 3 tahun. Di antara lautan manusia berbalut sutra dan jas pesanan khusus, Reno melangkah dengan dada membusung. Tangan kanannya menggenggam erat jemari Sera. Malam ini, Sera tampak memukau mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang mencetak lekuk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan perhiasan berlian sewaan yang melingkar di leher jenjangnya. Bagi Reno, undangan berlogo emas yang berada di saku jasnya adalah tiket menuju puncak hierarki sosial. Pria klimis tersebut telah menggadaikan seluruh aset perusahaan RT Tech untuk menyuap orang dalam agar bisa mendapatkan akses masuk ke acara eksklusif ini. Jika malam ini proposal investasinya senilai 500 miliar disetujui langsung oleh CEO Globalindo, hutang-hutangnya akan lunas dan nama Reno Pratama akan tercatat sebagai miliarder baru. Lihatlah sekeliling kita, sayang, bisik Reno tepat di telinga Sera. Nada suaranya syarat akan kesombongan. Malam ini kita hanya tamu, tapi tahun depan, kita akan berada di jajaran VVIP. Aku akan memastikan perusahaan kita mendapatkan suntikan dana itu. Sera tersenyum manis, matanya berbinar menatap deretan pengusaha sukses yang selama ini hanya bisa dilihatnya di majalah bisnis. Aku tidak pernah meragukanmu, Reno. Kamu selalu tahu cara membawa kita ke tempat yang lebih baik. Pikiran wanita tersebut sempat melayang pada sosok Nathan sesaat. Betapa berbedanya nasib kedua pria itu. Yang satu sedang membuka jalan menuju kerajaan bisnis, sementara mantan suaminya mungkin sedang meringkuk kedinginan di bawah jembatan layang. Rasa bersalah yang sempat hinggap di hati Sera menguap tak bersisa, digantikan oleh pembenaran bahwa keputusannya membuang Nathan adalah pilihan paling rasional. Saat pasangan ambisius itu sedang sibuk berkhayal, keributan kecil terjadi di sudut ruangan dekat meja hidangan pembuka. Seorang pelayan muda yang tampak gugup tersandung ujung karpet, membuat nampan prak berisi belasan gelas sampahnya hampir terlepas dari tangannya. Namun, sebelum bencana memalukan itu terjadi, sesosok lengan kokoh berbalut kemeja hitam legam tanpa jas dengan cekatan menangkap bagian bawah nampan. Gerakannya begitu tenang dan presisi. Hati-hati, ucap pria penolong itu dengan suara bariton yang dalam. Lelaki tersebut mengambil alih nampan dari tangan sang pelayan yang pucat pasi, lalu meletakkannya dengan aman di atas meja terdekat. Terima kasih banyak, Tuan, bisik pelayan itu sambil membungkuk berkali-kali. Kembalilah bekerja, biar aku yang merapikan bagian ini, balas pria itu santai sambil memegang sebuah serbet bersih. Reno, yang kebetulan berjalan melewati area tersebut bersama Sera, menghentikan langkahnya. Mata liciknya menyipit, mengenali postur punggung tegap yang sedang membelakangi mereka. Tawa sumbang langsung menyembur dari mulut Reno. Astaga, dunia ini benar-benar sempit, seru Reno dengan volume suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. Pria berkemeja hitam itu berbalik dengan gerakan lambat. Mata alangnya menatap lurus, mengunci pandangan pasangan di depannya. Itu adalah Nathan. Wajah tampaknya bersih tanpa selai pun rambut berantakan, dan pakaiannya tampak sangat pas di badan meski tanpa luaran jas formal yang sedang dititipkannya pada asisten. Namun, bagi mata Reno yang tertutup arogansi, ketiadaan jas dan serbet di tangan Nathan adalah bukti tak terbantahkan. Nathan, apa yang kamu lakukan di sini? Sera memekik tertahan. Wajah cantiknya memerah karena malu.
Menemukan mantan suami yang dianggapnya gelandangan berada di acara sekelas ini adalah sebuah aib besar. Reno menyeringai lebar, melangkah maju seolah sedang mengintimidasi seekor mangsa yang tak berdaya. Bukankah sudah jelas, Sarah, gelandangan kita ini rupanya sudah naik pangkat. Dari mengemis di jalanan, sekarang menjadi pelayan rendahan di hotel mewah. Wah, sebuah pencapaian karir yang luar biasa. Beberapa tamu yang berdiri di dekat sana mulai berbisik-bisik. Pandangan merendahkan dilemparkan ke arah Nathan. Nathan sama sekali tidak terpancing. Ekspresi wajahnya sedatar permukaan danau yang membeku. Lelaki itu hanya melipat serbet di tangannya dan meletakkannya kembali ke meja. Kalian tampaknya sangat menikmati acara malam ini, ucap Nathan tenang. Suaranya mengalir tanpa setitik pun getaran emosi. Tentu saja kami menikmati, sahut Sarah ketus, matanya menatap tajam penuh peringatan. Reno sedang menunggu persetujuan investasi ratusan miliar dari pemilik tempat ini. Jadi kumohon, Nathan, jangan membuat keributan dan menodai malam penting kami. Cukup kerjakan tugasmu mengangkat piring kotor dan menyingkirlah dari pandangan. Reno sengaja menjentikan jarinya tepat di depan wajah Nathan. Kau dengar itu, pelayan? Oh, tunggu. Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Jangan bilang kau menyelinap lewat dapur. Kalau aku melaporkanmu pada manajer hotel, kau pasti akan dilempar keluar dan dipukuli oleh satpam. Senyum tipis yang syarat akan bahaya perlahan terbit di sudut bibir Nathan. Silakan laporkan. Aku sangat menantikan siapa yang akan dilempar keluar dari ruangan ini malam ini. Dasar keras kepala. Kau benar-benar tidak tahu di mana posisimu. Geram Reno, bersiap memanggil petugas keamanan. Namun, sebelum Reno sempat mengangkat tangannya, suara denting garpu yang dipukulkan ke gelas kristal menggema ke seluruh penjuru ballroom. Lampu utama perlahan diredupkan, menyisakan lampu sorot terang yang mengarah tepat ke atas panggung utama. Perhatian kepada seluruh tamu undangan yang terhormat. Suara pemandu acara bergema melalui pelantang suara, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan tersebut. Mohon arahkan pandangan Anda ke panggung utama. Reno mendengus sinis, membenarkan kerah jasnya. Keberuntungan berpihak padamu kali ini, pecundang. CEO Globalindo akan segera naik ke panggung. Tonton dan belajarlah bagaimana orang-orang elit berbisnis, bukan sekadar membersihkan meja. Sambil menarik tangan Sarah, Reno bergegas berjalan ke barisan paling depan, meninggalkan Nathan yang masih berdiri tenang di tempatnya. Keheningan seketika menyelimuti ruangan raksasa tersebut. Semua mata tertuju pada panggung megah berlatarkan layar LED raksasa yang menampilkan logo emas grup Globalindo. Sarah meremas lengan Reno dengan kuat, telapak tangannya berkeringat dingin karena campuran antara rasa gugup dan antisipasi yang membumbung tinggi. Ini saatnya, Reno. Pastikan kamu menjadi orang pertama yang menjabat tangan beliau setelah pidato selesai, bisik Sarah penuh harap. Jangan khawatir. Proposal kita sempurna. Beliau pasti akan langsung mengenali potensiku. Jawab Reno dengan dada membusung. Seolah dunia sudah berada dalam genggamannya. Di atas panggung, Hendrik, pria tua bersahaja dengan setelan taksido klasik yang dihormati oleh seluruh konglomerat Jakarta, melangkah menuju mimbar. Kepala pelayan sekaligus tangan kanan keluarga Globalindo itu mengetuk pelan mikrofon, memastikan suaranya terdengar jernih. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Suara Hendrik terdengar berwibawa, membelah kesunyian ruangan. 3 tahun lalu, perusahaan ini kehilangan nakoda utamanya karena sebuah tragedi. Selama masa itu, banyak spekulasi beredar. Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Namun malam ini, masa-masa penuh ketidakpastian tersebut resmi berakhir. Hendrik menatap lurus ke kerumunan, matanya memancarkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tanpa perlu memperpanjang kata pengantar, mari kita sambut kembali pewaris tunggal, pemilik utama, sekaligus Chief Executive Officer dari grup Globalindo, Tuan Muda Nathan Ardiansyah. Guru tepuk tangan membahana, memekakan telinga. Namun bagi Reno dan Sarah, tepuk tangan itu terdengar bagai gemuruh kiamat. Kedua mata pasangan itu melebar sempurna saat melihat sosok pria yang melangkah dari sisi kanan ruangan menuju panggung. Barisan pengawal pribadi berseragam hitam membuka jalan, menunduk hormat saat pria itu lewat. Itu bukan pria asing berbahu lebar. Itu bukan pengusaha tua beruban. Sosok yang melangkah membelah lautan petinggi perusahaan itu adalah pria berkemeja hitam yang baru saja mereka hina beberapa menit lalu.
Naisen, darah di tubuh Sera serasa tersedot habis menuju dasar bumi. Wajah cantik wanita itu berubah sepucat kertas. Bibirnya bergetar hebat, tak mampu membentuk satu patah kata pun. Jantungnya berdegup begitu keras hingga dadanya terasa sakit. Reno lebih parah lagi. Gelas sampahnya yang dipegang erat oleh pria itu meluncur jatuh dari tangannya. Brang! Pecahan beling berserakan di atas lantai marmer, berbaur dengan cairan keemasan. Namun tidak ada satupun orang yang peduli pada kekacauan kecil tersebut. Semua orang terlalu sibuk menatap sang penguasa yang kini telah berdiri tegak di tengah panggung. Naisen menerima jas hitam mewah dari asistennya, mengenakannya dengan gerakan elegan yang memancarkan dominasi mutlak. Sorot mata setajam belati menyapu seluruh penjuru ballroom, menaklukkan setiap jiwa yang membalas tatapannya. Dan pada akhirnya, tatapan mematikan itu jatuh tepat pada dua sosok yang berdiri membeku di barisan paling depan. Terima kasih atas sambutan kalian, ucap Naisen ke arah mikrofon. Suaranya yang rendah dan menggema terdengar 10 kali lipat lebih mengintimidasi daripada saat pria itu berbicara di sudut ruangan tadi. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyaring mana yang benar-benar setia, dan mana yang sekadar lintah penghisap darah, lanjut Naisen. Matanya tak sedetik pun lepas dari wajah Reno yang kini dibanjiri keringat dingin. Aku telah melihat kedalaman neraka, dan aku belajar satu hal penting. Kepercayaan tidak boleh diberikan secara cuma-cuma. Naesen memberi isyarat tangan. Hendrik segera menyerahkan sebuah tablet digital. Malam ini, selain merayakan kembalinya diriku, ada beberapa keputusan bisnis strategis yang harus aku umumkan secara langsung. Globalindo akan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap parasit yang mencoba menumpang hidup dari sumber daya kita. Lelaki itu membaca sekilas isi layar tablet, lalu tersenyum miring sebuah senyuman yang membuat lutut Reno terasa kehilangan tulang penyangganya. Untuk perusahaan rintisan bernama RT Tech, yang dipimpin oleh saudara Reno Pratama, Naesen sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan keheningan yang menyiksa mencekik tenggorokan sang musuh. Reno menelan ludah dengan susah payah. Napasnya tersengal seolah pasokan oksigen di ruangan itu ditarik paksa. Proposal investasi senilai 500 miliar kalian secara resmi ditolak. Suara Naisen jatuh seperti godam baja yang menghantam kaca. Belum sempat penonton mencerna kalimat tersebut, Naisen memberikan pukulan pamungkasnya. Lebih dari itu, terhitung mulai malam ini, aku mengeluarkan dekret perusahaan. Tidak ada satupun anak perusahaan, vendor, mitra bisnis, atau bank yang berafiliasi dengan grup Globalindo yang diizinkan untuk melakukan transaksi finansial apapun dengan RT Tech. Siapapun yang berani mengalirkan 1 rupiah saja ke perusahaan tersebut, akan menghadapi konsekuensi kehancuran dari Globalindo. Ruangan mendadak riuh oleh gumaman tertahan. Pengumuman itu bukan sekadar penolakan, itu adalah hukuman mati. Dengan pengaruh Globalindo yang menggurita di seluruh sektor ekonomi Asia, larangan tersebut sama saja dengan memastikan RT Tech akan bangkrut total sebelum matahari terbit keesokan harinya. Kaki Reno akhirnya benar-benar menyerah. Pria ambisius itu jatuh terduduk di atas lantai yang dipenuhi pecahan gelas kristal. Ambisinya, hartanya, dan harga dirinya hancur lebur hanya dalam satu tarikan napas pria yang dulu disebutnya sebagai sampah. Sementara itu, Sera berdiri terpaku bagai patung bernyawa. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Wanita itu menatap nanar ke arah panggung, menyadari kenyataan pahit yang kini mencekik akal sehatnya. Pria beraura raja yang berdiri di atas sana, pria terkaya yang memiliki kekuasaan membalikan langit dan bumi, adalah pria yang dulu pernah berlutut mencuci kakinya, pria yang rela disiksa demi nyawanya, dan pria yang telah diusirnya dari rumah bak anjing kurap. Di atas panggung yang gemerlap, Naisen menatap kehancuran dua pengkhianat itu dengan tatapan sedingin es. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada ampunan. Pertunjukan pembalasan dendam baru saja mencapai babak pertama. Gemerlap pesta malam itu telah lama usai, menyisakan kesunyian yang mencekam di lobi utama gedung pusat Globalindo. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, namun seorang wanita masih bergeming di atas sofa kulit berwarna hitam legam. Sera duduk dengan postur tubuh yang menyedihkan. Gaun sutra merah marun yang beberapa jam lalu membuatnya merasa seperti seorang ratu, kini terlihat kusut tak beraturan. Riasan wajah sang wanita telah luntur oleh air mata,
meninggalkan jejak maskara hitam yang mengotori pipi tirusnya. Perempuan itu menolak pulang. Pikirannya kalut, seolah terkurung dalam labirin tanpa jalan keluar. Setelah pengumuman kehancuran RT Tech di atas panggung, Reno langsung melarikan diri seperti tikus ketakutan, meninggalkan Sarah sendirian di tengah cemoohan para tamu undangan. Seluruh fondasi masa depan yang dibangun Sarah bersama Reno hancur menjadi debu hanya dalam hitungan detik. Kini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah memohon belas kasihan dari sang mantan suami. Suara langkah kaki yang teratur memecah keheningan lobi. Hendrik, kepala pelayan setia keluarga Globalindo, berjalan mendekati Sarah dengan ekspresi wajah sedingin pualam. Tuan muda bersedia menemui Anda di ruang kerjanya, Nyonya Sarah. Tapi beliau hanya memberikan waktu tepat 10 menit. Silakan ikuti saya, ucap Hendrik tanpa basa-basi, bahkan tanpa menyematkan nada penghormatan seperti di masa lalu. Sarah buru-buru bangkit, kakinya sedikit gemetar saat melangkah mengikuti Hendrik menuju lift khusus eksekutif. Jantung wanita tersebut berdegup kencang, merangkai ribuan kata maaf di dalam kepala. Pintu ruang kerja di lantai paling atas terbuka, ruangan itu sangat luas, didominasi oleh perabotan kayu eboni dan jendela kaca raksasa yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Di balik meja kerja kebesarannya, Nason duduk bersandar dengan tenang. Pria itu sudah melepas dasinya, menyisakan kemeja hitam yang dua kancing teratasnya dibiarkan terbuka. Asap tipis mengepul dari cerutu mahal di sela jemarinya. Melihat sosok perkasa di hadapannya, lutut Sarah seketika lemas. Wanita itu mengabaikan harga dirinya dan langsung menjatuhkan diri ke lantai berlapis karpet tebal, berlutut sambil terisak pilu. Nason, tolong dengarkan aku, ratap Sarah, suaranya pecah oleh tangisan. Aku mohon ampun, semua perkataanku malam itu. Aku tidak bersungguh-sungguh, aku hanya ketakutan. Nason menyesap cerutunya perlahan, mengembuskan asap ke udara tanpa sedikit pun mengubah posisi duduknya. Mata tajam lelaki itu menatap wanita yang menangis di lantai seolah menatap benda mati tak berharga. 10 menitmu sudah berjalan, Sarah, gunakan dengan bijak. Nason, pahamilah posisiku. Sarah mendongak, menangkupkan kedua tangannya di depan dada. 3 tahun lalu, saat para penjahat itu membawa kita, aku benar-benar mengira kau meninggalkan kami untuk mati. Reno datang seperti pahlawan, dia membawa polisi dan mengamankan Bella. Aku hanyalah seorang ibu yang putus asa. Aku harus memastikan Bella memiliki tempat berlindung, seorang sosok ayah yang bisa melindunginya. Aku melakukan semua ini semata-mata demi keselamatan putri kita. Mendengar nama Bella disebut sebagai alasan pengkhianatan, sorot mata Nason yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi badai kelam. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, mematikan cerutunya ke dalam asbak kristal dengan gerakan penuh penekanan. Demi keselamatan putri kita, ulang Nason. Suaranya terdengar sangat rendah dan berbahaya. Kau menggunakan nama anakku yang tak berdosa untuk menutupi kebusukan hatimu sendiri. Itu kebenarannya, Nason. Reno memanipulasiku. Dia meyakinkanku bahwa kau adalah pengecut. Jika saja aku tahu kau mengorbankan dirimu, aku akan menunggumu seumur hidupku. Kilas Sarah mencoba meraih ujung meja kerja Nason. Bibir Nason menyunggingkan senyum sinis yang mengiris hati. Lelaki itu menekan sebuah tombol di panel mejanya. Seketika, layar proyektor raksasa di dinding ruangan turun perlahan. Keadaan ruangan meredup, dan sebuah video mulai diputar di layar tersebut. Mari kita lihat seberapa besar kepedulian pahlawan barumu itu, ucap Nason dingin. Layar menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas resolusi tinggi yang jelas berasal dari kamera tersembunyi. Latar tempatnya adalah sebuah lorong berdebu di luar gudang tua tempat di mana penculikan 3 tahun lalu terjadi. Mata Sarah membelalak lebar melihat sosok pria berjas abu-abu berdiri membelakangi kamera. Itu adalah Reno. Beberapa detik kemudian, pemimpin sindikat preman bertato melangkah mendekati Reno. Pria yang menjadi mimpi buruk Nason itu menerima sebuah koper hitam dari tangan Reno. Suara dari rekaman itu terdengar jelas memenuhi ruangan elegan tersebut. Ini sisa bayaranmu, 2 miliar rupiah. Genap, suara Reno bergema dari speaker. Pastikan kalian membuang Nason ke tambang neraka itu dan jangan biarkan dia kembali. Aku akan masuk 10 menit lagi dan berpura-pura menemukan Sarah serta anak berat itu. Ingat, bermainlah dengan meyakinkan.
Preman itu tertawa serak sambil membuka koper berisi tumpukan uang tunai. Tenang saja, bos. Suami bodoh itu bahkan memohon agar kami menyiksanya asalkan istrimu selamat. Sungguh drama yang menyentuh hati. Video berhenti seketika. Ruang kerja itu kembali hening. Namun suasananya terasa begitu mencekik. Sarah mematung. Darah di seluruh tubuhnya terasa membeku. Napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Matanya tak sanggup terlepas dari layar kosong yang baru saja menampilkan pengkhianatan paling keji dalam hidupnya. Selama 3 tahun ini, dirinya telah tidur seranjang, makan semeja, dan tertawa bersama iblis yang merancang penderitaan suaminya. Reno bukanlah penyelamat, melainkan sang algojo itu sendiri. Tidak mungkin, bisik Sarah dengan bibir pucat pasi. Tubuh wanita itu gemetar hebat, rasa mual yang luar biasa langsung menyerang perutnya. Kau menukar kesetiaan seorang pria yang rela menyerahkan nyawanya untukmu, dengan seorang parasit berdarah dingin yang menjual keluargamu, desis Nathan tanpa belas kasihan. Kau bilang kau melakukan itu demi Bella, kau justru menyerahkan putriku ke dalam pelukan monster yang merencanakan penculikannya. Nathan, aku tidak tahu. Sumpah demi Tuhan, aku tidak tahu. Sarah berteriak histeris, air mata penyesalan membanjiri wajahnya. Sang mantan istri merangkak mendekat, berusaha memeluk kaki Nathan. Aku bodoh, aku wanita bodoh yang buta. Tolong, hukum aku, tapi izinkan aku kembali padamu. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Nathan menendang kursi kerjanya ke belakang dan berdiri, dengan sigap menghindari sentuhan tangan Sarah seolah wanita itu menyebarkan penyakit mematikan. Cinta itu sudah mati pada malam saat kau mengusirku di tengah badai, Sarah, ucap Nathan final. Suaranya tak menyisakan celah untuk negosiasi. Kau membuang berlian demi memungut pecahan kaca kotor. Sekarang, nikmatilah luka akibat menggenggam kaca itu. Waktumu sudah habis. Nathan menoleh ke arah pintu. Paman Hendrik, bawa wanita ini keluar, dan pastikan dia tidak pernah bisa menginjakkan kaki di properti Globalindo manapun. 2 penjaga keamanan bertubuh besar masuk dan menarik lengan Sarah secara paksa. Wanita itu meronta, menangis, dan meneriakkan nama Nathan berulang-ulang hingga suaranya serak. Namun, sang taipan hanya memutar tubuhnya, menatap ke arah pemandangan malam dari balik jendela kaca, membiarkan raungan penyesalan mantan istrinya tertelan oleh dinginnya malam. Kabar tentang kehancuran RT Tech menyebar lebih cepat daripada api yang melahap hutan kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, saham perusahaan tersebut anjlok tak tersisa. Para kreditur yang marah menyita paksa aset, rumah mewah, dan kendaraan operasional Reno. Semua rekening bank dibekukan. Pria yang semalam bermimpi menjadi miliarder itu kini bersembunyi di sebuah motel kumuh, menjadi buronan polisi atas laporan penipuan berencana yang diserahkan oleh tim hukum Globalindo. Reno telah kehilangan kewarasannya. Di sudut kamar berbau apak tersebut, pria klimis yang kini tampak seperti gembel itu menggenggam sebotol minuman keras murah. Matanya merah menyala penuh dendam. Kehancurannya terjadi karena satu orang, dan iblis di kepalanya membisikkan satu-satunya cara untuk menghancurkan Nathan, mengambil satu-satunya harta karun yang paling berharga bagi sang taipan. Sore itu, awan mendung tebal kembali menutupi langit Jakarta. Di gerbang sekolah internasional Permata, anak-anak berlarian menuju mobil jemputan masing-masing. Bella berdiri di dekat pos satpam, memeluk boneka kelinci miliknya sambil menunggu jemputan sang ibu. Namun, bukan mobil SUV putih milik Sarah yang datang menghampiri. Sebuah van hitam kusam berhenti mendadak tepat di depan gadis kecil tersebut. Pintu geser terbuka paksa, dan sepasang tangan kasar langsung menyambar tubuh mungil Bella. Gadis itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum mulutnya dibekap erat oleh kain berbau obat bius yang menyengat. Van tersebut langsung melaju kencang, meninggalkan debu tebal di pelataran sekolah. Di markas besar Globalindo, sirine peringatan di ruang keamanan berbunyi nyaring. Nathan sedang memimpin rapat penting saat Hendrik menerobos masuk, mengabaikan etiket kesopanan yang biasa dijunjung tinggi oleh sang kepala pelayan. Wajah pria tua itu tegang. Tuan muda, sinyal pelacak pada kalung GPS Nona muda Bella bergerak menjauh dari rute sekolah dengan kecepatan tidak wajar. Kami kehilangan kontak dengan tim pengawal bayangan yang berjaga di sana.
Pena Montblanc di tangan Nathan patah menjadi dua. Rapat bubar seketika. Aura membunuh yang begitu pekat menguar dari tubuh pemimpin Globalindo itu. Lacak titik koordinatnya. Siapkan helikopter dan kerahkan seluruh pasukan unit khusus ke lokasi sekarang juga. Jantung Nathan seolah berhenti berdetak. Ingatan traumatis 3 tahun lalu kembali menghantuinya. Pria itu mengumpat dalam hati, merutuki kebodohannya sendiri karena tidak langsung menjebloskan Reno ke penjara hari itu juga. Dalam waktu 15 menit, helikopter pribadi milik Nathan mendarat di atap sebuah kawasan konstruksi gedung mangkrak di pinggiran kota. Tepat sesuai dengan sinyal terakhir yang dikirimkan kalung Bella. Hujan badai mulai turun dengan deras, menyamarkan suara baling-baling helikopter. Nathan melompat turun tanpa menunggu tangga darurat, memegang sepucuk pistol otomatis di tangan kanannya. Puluhan pengawal elit berseragam hitam bergerak menyebar, mengepung rangka bangunan beton yang belum selesai tersebut. Di lantai 3 bangunan terbuka yang hanya diterangi oleh lampu kilat petir, Reno berdiri di tepi jurang beton tanpa pagar pengaman. Tangan kirinya mencengkram leher gaun Bella dengan kasar, menggantungkan setengah tubuh anak perempuan itu di udara bebas. Tangan kanannya memegang sebilah pisau berburu yang mengilat tajam. Bella menangis histeris. Anak perempuan itu memberontak, memanggil-manggil ibunya dalam ketakutan yang luar biasa. "Mundur, atau aku akan menjatuhkan anak haram ini ke bawah," teriak Reno layaknya orang gila. Suaranya bersaing dengan gemuruh petir. Pria itu menatap Nathan yang berjalan mendekat dari ujung lorong dengan tatapan penuh kebencian. "Lihat siapa yang datang, sang raja yang agung. Menyingkirlah, atau aku bersumpah garis kecil ini akan hancur di dasar beton sana." Nathan menghentikan langkahnya 5 meter dari Reno. Pistol di tangannya perlahan diturunkan. Pria berwibawa itu menekan segala emosinya, mencoba bernegosiasi demi keselamatan belahan jiwanya. "Lepaskan dia, Reno. Masalahmu adalah denganku, bukan dengan anak kecil. Sebutkan angkamu. Berapapun yang kau minta, helikopter di atas akan membawamu ke luar negeri dengan uang tunai malam ini juga," tawar Nathan. Suaranya tetap terkendali meski napasnya memburu. Reno tertawa melengking, tawa yang terdengar sangat sumbang dan gila. "Uang? Kau pikir ini tentang uang? Kau telah menghancurkan seluruh hidupku, Nathan. Aku ingin kau merasakan penderitaan kehilangan segalanya. Berlututlah. Berlutut seperti anjing dan potong urat nadimu sendiri. Baru aku akan membiarkan anak ini hidup." Mendengar ancaman tersebut, Bella yang sedang menangis tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Melalui kilatan petir yang menyambar, anak perempuan itu menatap wajah Nathan. Gurat luka code di rahang pria itu. Sorot mata yang penuh penderitaan sekaligus kasih sayang yang tak terbatas. Sebuah memori lama yang terkunci di dalam otak kecil Bella mendadak terbuka secara paksa. 3 tahun lalu, di tempat yang sama gelapnya, di bawah todongan senjata tajam, pria berwajah keras ini melakukan hal yang sama. Berlutut, memohon nyawanya ditukar dengan nyawa Bella dan ibunya. "Kau ingin aku berlutut?" Suara Nathan menggema, memecah tangis Bella. Tanpa ragu sedetik pun, sang CEO berlutut di atas genangan air kotor berampur puing beton. Pria itu melempar pistolnya jauh-jauh, merentangkan kedua tangannya. "Ambil nyawaku, tapi serahkan putriku padaku sekarang." "Bodoh!" maki Reno. Pria gila itu menarik tubuh Bella kembali ke lantai beton, lalu menerjang maju ke arah Nathan dengan pisau terhunus tinggi-tinggi, berniat menghujamkan besi tajam itu tepat ke jantung sang musuh. Pergerakan Reno sangat cepat, namun insting bertahan hidup Nathan yang ditempa di dalam neraka jauh lebih mematikan. Alih-alih menghindar, Nathan memutar posisi tubuhnya. Srek!